orang yang tidak bersalah itu mati. Iya betul, kamu bilang itu diperuntukkan orang yang membunuh Yesus, tidak membenarkan Yesus dibunuh oleh orang karena dia Tapi adalah orang mati. benar. Maksudnya Tapi mati. begitu. Maksudnya Tapi itu. mati. Dia Tapi kok mati? Ya dia Tapi kok mati karena mati? dia dibunuh. Berarti bohong janji Allahmu. Ya. Kan Allah bilang nggak boleh, nggak Memang dibenarkan gini, untuk mati. Allah tidak membenarkan orang benar dibunuh, ya kan? Itu Seharusnya diselamatin dong berarti. Iya, seharusnya diselamatkan. Karena mereka Iya, kenapa kenapa Allah nggak menyelamatkan? seperti kamu. Karena Enggak, beda. mereka tidak Beda, percaya. jangan samain, kita udah Yesus beda. itu adalah Kenapa jadi utusan enggak. Allah. Oleh karena Jangan itu kau mereka samakan dia sama aku. membunuh. Sebenarnya Jangan kau jangan samakan dibunuh, sama tidak aku. bisa dibunuh karena dia adalah orang yang benar. Gitu maksudnya itu. Jangan kau samakan sama aku. Mengerti nggak? Saya punya maksud itu. Mengerti nggak? Itu betul, itu Allah bilang tidak boleh dibunuh orang yang benar. Tetapi karena mereka tidak percaya Yesus itu adalah utusan Allah atau anak Allah, mereka membunuh dia. Nah, itu maksudnya. Makanya itu Allah marah kalau Yesus dibunuh karena dia kan itu benar. Itu maksudnya itu. Tapi mereka membunuh dia toh. Itu maksudnya Bapak. Maksudnya itu memang tidak dibenarkan untuk membunuh Yesus karena mereka tidak percaya Yesus, ya. Mereka bunuh gitu. Ya, itulah. Kalau beda pemahaman ya nggak apa-apa. Kok beda pemahaman? Loh, satu kitab gimana sih, Bang Arom? Loh, kan dia beda pemahamannya sama saya, mau gimana? Mas mau dipaksain sama kan nggak boleh. Kitabnya kan satu. Iya. Ya tapi dia beda memahaminya. Terus saya masa mau maksain? Kamu pahami seperti apa? Kamu paham Allah bilang ngomong begitu, Pak. Pemahaman kamu gimana? Kalau pemahaman saya betul, Allah bilang jangan membunuh orang yang benar. Tetapi orang yang tidak senang sama Yesus pada saat itu, ya. Pada saat itu dia tidak percaya sama Yesus. Ya, dianggap Yesus itu adalah bukan utusan Allah, ya. Bukan anak Allah, mereka bunuh gitu loh. Bahasanya itu orang benar tidak dapat dibunuh, Bu. Iya, orang benar tidak dapat dibunuh. Kenapa Yesus dibunuh? Kenapa? Mereka tidak percaya kepada Yesus. Sama seperti kamu tidak percaya Yesus itu adalah utusan. Adalah kalau diskusi menyudutkan, menyalah-nyalahkan begitu sulit. Tiba-tiba sama. Ini sebenarnya yang Alkitabiah dengan yang mengadopsi doktrin akut ini siapa sebenarnya ini kira-kira? Ya itulah, benarkan aja Ibu netral itulah. Ngapain? Dibenarkan aja dia. Gini, kalau kita diskusi begini saja, kita berdasarkan. Kamu nggak ngerti diskusi kita kok. jangan pakai denom. Kita jangan pakai denom. Kita sama-sama pengikut Yesus. Ayo kita bahas apa kata Yesus. Orang yang nggak mengerti Siapa Yesus diskusi. menurut Yesus, itu yang kita harus bahas. Jangan bahas denom. Ya kan, wajar kalau kita berbeda pandangan, ya gitu. Tetapi kalau kita mau cari kebenaran, kita kan sama-sama pengikut Yesus. Ayo kita bahas mengenai Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus, ya kan, begitu aja. Ya, dan kita harus percaya apa kata Yesus karena Yesus adalah kebenaran. Nah, saya lihat Pak Arom ini selalu membantah apa kata Yesus. Apakah layak kamu dikatakan pengikut Yesus kalau kamu tidak percaya kepada Yesus? Bisa begitu tiba-tiba, ngeri kali. Itu aja nggak simpel sebenarnya, ajaran kita ini simpel sekali Pak Arom. Kalau kita percaya Yesus. Bu netral, kalau kau mau cari pembenaran di room Islam, tapi nggak boleh kau memojokkan orang begitu. Macet Arom Guruda dari tadi. Iya, saya nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cici yang Katolik nyimak diskusi ini ya, Cici. Mudah-mudahan dapat hidayah, Cici. Ya, nyimak. Ya, silakan Guruda. Ya, saya mengawali sebuah data di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surah Al-Ma'idah yang familiar kita dengarkan menyatakan bahwa
balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan memerangi Nabi Isa alaihissalam serta membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dibunuh atau disalib. Ini fakta tertulis dalam Al-Quran. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Jadi yang disalib itu adalah orang yang memerangi Allah, maksudnya memerangi ajaran Allah. Ketika Allah mengatakan jangan kau membunuh, malah mereka melakukan pembunuhan. Lalu memerangi Nabi Isa, memerangi utusan-utusan Allah. Ini juga terkait dengan khutbah Yesus di Matius 23 ketika Yesus kemudian mengutuk orang ahli Torah, orang-orang Farisi dengan sebutan keturunan ular-ular dan keturunan ular beludak yang Yesus kecam dan Yesus kutuki dengan mengatakan celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Kenapa bisa demikian? Karena mereka memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, Rasul Allah yang datang ke tengah-tengah mereka. Lalu ada dalil yang menarik di dalam Keluaran 21 nomor 14. Di situ diterangkan, tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya sehingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari tempat suciku supaya ia mati dibunuh. Nah, jadi ini hal yang pertama. Hal yang kedua, Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Allah dan bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kemudian data yang sempat dulu viral yang saya bacakan, mungkin tadi teman-teman juga bahas. Di data 23 dari Keluaran 23 ini, data nomor satunya itu menarik. Apa katanya? Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Jangan belokkan hukum. Yang tadinya kurban binatang, kau belokkan menjadi korbannya manusia. Jangan. Nah, di data nomor 7-nya diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Tidak boleh kau bunuh. Tapi kalau ada yang mau di luar kau, yang mau membunuh orang benar, silakan aja. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi Bani Israel itu dilarang membunuh orang yang benar. Suap jangan kamu terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memterbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ini fakta real terjadi kan. Nah, karena itulah kemudian mungkin saudara Arom, saya minta pertanggungjawaban saudara ketika saudara memfitnah Tuhan dengan mengatakan Tuhan mengutus orang suci yaitu Yesus untuk dibunuh. Di mana Tuhan mengutus anaknya ini? Anak dalam perspektif hamba, karena kalau Yahudi menyebut dirinya anak Elohim, itu mereka sedang mendudukkan diri mereka sebagai hamba Tuhan yang taat kepada Elohim. Bukan anak dalam perspektif ayah dan anak, bukan. Nah, sekarang tolong Anda pertanggungjawabkan fitnah Anda yang mengatakan bahwa Elohim dalam hal ini mengutus hambanya bernama Yesus untuk mati menebus dosa manusia. Silakan. Oke. Saya kan tadi itu membantah si netral. Dia mengaku Kristen dan dia juga percaya konsep keselamatan matinya Yesus di tiang salib. Bang Juma, namanya orang Kristen, kalau percaya konsep penebusan dosa, berarti dia harus mengakui Yesus itu juru selamat dan Tuhan. Di luar dari itu, jangan kau percaya itu. Kenapa saya nggak mau bawa Keluaran 23 ketika ngomong kekristenan? Karena Kristen sudah final percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Dia datang sebagai manusia untuk menjadi hamba
merendahkan diri sebagai manusia, karena di dunia ini nggak ada manusia suci untuk menebus dosa, karena upah dosa adalah maut. Saya tadi udah bawa data juga di Matius 16 ayat 21 tadi. Itu Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dia harus mati, menderita, dibunuh. Oke, itu kehendak Bapa gitu loh. Selesai di situ. Makanya saya nggak bawa itu gitu loh. Di Keluaran itu ya untuk ibu netral tadi yang menuhankan Bapa Allah gitu loh. Allah sebagai Tuhan, harusnya dia kalau percaya Allah itu Tuhan, dia harus percaya Keluaran 23 itu. Jangan kau bantah gitu. Oke. Jadi gini, saudara ya. Kalau Anda membawa data Matius 16, artinya ini cerita yang dibangun kemudian oleh penulis kan gitu ya. Kemudian saudara menekankan mulai. Bukan. Begitu. Benerasinya begitu. Jelas di situ. Jadi gini, judul perikopnya itu jelas. Jadi gini kawan, buku yang Anda jadikan sebagai acuan dalam beragama, termasuk buku Matius ini, itu kan ada konspirasi sebelumnya kan ya. Dan ada penekanan dari Yesus sebelum konspirasi itu muncul. Ketika Yesus mengajar, sesempurna apapun ajarannya, pada saat Yesus mengajar, buku Matius itu nggak ada. Buku Matius itu ditulis nanti di atas tahun 60. Yesus mengajar. Ketika Yesus mengajar, Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar waspada kepada penyesat. Itu satu. Yang kedua, penyesat ini tidak kemudian terkecuali muridnya. Muridnya pun akan terindikasi untuk menjadi penyesat. Kenapa? Yang muncul setelahnya adalah penyesat memakai nama gurunya dan dia lihai di dalam menyesatkan manusia. Maka Yesus mengatakan mereka itu banyak. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kenapa bisa banyak orang disesatkan? Pertama, Kristus palsu yang muncul ini setelah Yesus asli, itu banyak melakukan tanda yang dahsyat. Itu dulu, harus diterima itu. Jangan sombong terhadap keadaan itu. Dia melakukan tanda yang dahsyat. Kemudian dia banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Lalu dia juga melakukan kekuatan-kekuatan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menyesatkan. Bahkan orang-orang pilihan pun bisa disesatkan. Itu kan pengakuan Yesus. Jadi adalah hal memperbodoh diri ketika Anda menelan begitu saja. Mulai. Bang Suma selalu begitu. Ya harus. Karena saya sayang sama saudara. Karena saya cinta sama saudara saya sendiri. Masa saya harus membiarkan orang yang melarutkan dirinya untuk binasa, sementara dia tahu keadaan itu? Ada konspirasi yang muncul kemudian menggiring manusia untuk percaya. Dan bukankah sejarah menorehkan bahwa penulis-penulis Bible itu bukan cuma 4 orang ini. Ada penulis Petrus, ada penulis Simon, ada penulis Maria, Andreas, Barnabas, dan seterusnya. Terus kenapa kita nggak berpikir, kenapa gereja menolak yang lain? Kenapa menolak yang lain? Terus kenapa menerima yang 4 ini? Siapa yang punya otoritas untuk menentukan ini yang valid, yang lainnya tidak? Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi, saya bukan mau mengganggu keadaan iman saudara, enggak. Saya berbicara dalam skala prioritas sebagai orang yang belajar. Terlepas Anda mau terima, Anda tidak mau terima, tugas saya sudah selesai. Nah, ketika Anda mengatakan di Matius 16, di situ dikatakan sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Ini kan pengakuan penulis, Bang. Anda akan mengatakan mulai. Ya memang harus kayak gitu. Sedangkan penulisnya ini bukan murid Yesus. Dia menulis tahun 62 ke atas. Dan di dalam narasi catatannya di Matius 9 nomor 9. Jelas penulis mengakui dia bukan Matius. Jadi bagaimana mungkin kita yang terdidik ini bisa begitu saja menelan pengakuan penulis.
bahwa Yesus berkata dia menanggung, dia datang kepada pihak-pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Torah, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini juga diucapkan Yesus memang betul di dalam Markus 9 nomor 30-31. Tapi Yesus tidak mengatakan aku. Dia mengatakan dia akan dibunuh dan setelah 3 hari dia akan dibangkitkan. Dia tidak mengatakan aku. Padahal tidak ada beban bagi Yesus pada saat itu untuk berkata aku. Kenapa dia tidak mengatakan aku saja? Kenapa dia harus mengatakan anak manusia akan diserahkan dan akan dibunuh dan dia dan dia dan dia dan dia, sehingga melahirkan multitafsir. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Petrus di data 2-3-nya berpikir Yesus akan disalib, kan Yesus mengatakan, "Nyala iblis, kamu adalah batu sandungan." Kenapa kau jadi batu sandungan? Karena Tuhanku sudah punya rancangan. Apa rancangan Tuhanku? Mereka ingin diperlihatkan bahwa mereka itu adalah orang-orang sesat. Dan itu dikonfirmasi oleh khotbah Petrus, Bung. Coba Anda lihat di dalam di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Apa kata Petrus? Jadi orang Israel harus tahu bahwa dia yang kau anggap Yesus itu, yang telah disalibkan itu, telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Kan itu. Yang Yesus yang satu sudah dibuatkan oleh Daud. Jasadnya tidak ditinggal dikubur. Jasadnya tidak mengalami kematian. Tetapi tangan kanan Elohim mengangkatnya ke atas. Nah, sedangkan yang satu ada yang kau salib. Maka yang kau salib ini dijadikan Tuhan untuk kalian, angkatan jahat. Tapi Yesus sudah terangkat, yang kau salib ini dijadikan Kristus untuk kalian. Maka semua angkatan jahat yang menerima kebangkitan pada hari ketiga, pasti Tuhan menjadikan yang disalib ini menjadi Tuhannya. Karena itu dikatakan oleh Petrus. Begitu juga Al-Quran menarasikan hal yang sama. Kepada mereka, aku menjadikan iblis-iblis sebagai junjungan mereka. Sama. Yesus yang kau salibkan telah dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan bagi kalian. Bagi kalian yang angkatan jahat ini. Lalu bertanyalah yang menyalibkan Yesus ini. Lalu Petrus, apa yang harus aku lakukan, Bos? Supaya aku tidak masuk ke angkatan jahat. Coba nomor 40-nya apa kata Petrus? Bertobatlah kalian. Dari mana? Bertobat dari upaya-upaya kalian membunuh Yesus. Bertobat dari kerjaan kalian ini yang membunuh orang ini. Sehingga kamu tidak masuk ke dalam angkatan jahat. Coba diselami lagi deh. Saya tahu saudara Arum ini orang cerdas, orang pintar. Saya tahu. Tetapi di dalam narasi keilmuan, doktrin ketika memiliki jabatan lebih tinggi dalam pribadi kita, maka ilmu itu tidak berguna. Kapan doktrin sudah menduduki tingkat tertinggi dalam kepribadian kita, dalam memutuskan, dalam membijaki sebuah keadaan, maka ilmu tak ada gunanya. Karena kenapa? Doktrin dan dogma itu sudah mendarah daging, maka sulit bagi orang yang paham untuk menjadikan pemahamannya itu sebagai landasan dalam bertindak. Saya kira begitu. Silakan. Juma ini bisa, ya ampun. Silakan, dibantah. Diskusi kita. Kita peace dulu ya, nggak ada hujatan ya, Bang Juma ya. Iya. Jadi Bang Juma, kalau sama Bang Juma ini saya bingung ya. Udah nggak ada lagi sebenarnya yang perlu dibahas. Udah selesai sih kalau sama rombongan Bang Juma, Bang Hendi, Kang Ardi, Kang Kian. Kan kalian sudah tahu semuanya ya. Mau gimana lagi? Saya bingung. Apa yang mau dibantah? Kan kalian tahu, Bang Juma pun tahu lah bantahan saya kenapa alasannya. Gitu. Jadi bingung. Jadi kan hanya sekedar diskusi aja Bang Juma membantah itu. Cuman kan tadi saya membalas Ibu Netral ini aja gitu loh. Oke. Saya sudah paham. bertobat kok, nggak menyesatkan siapa-siapa saya. Hanya diskusi aja, hanya meramaikan Komal aja Bang Juma. Oke, sip. Aman. Masih saya ingat kok yang waktu kita diskusi itu. Oke, sip. Ya, kalau begitu
Mungkin kita ke saudara jangan. Oh iya, Apa? Lanjut Bang. oh iya. Intinya bagi saya Bang, semua penulis Alkitab itu tidak ada yang mualaf, dan mereka meyakini bahwa Yesus itu Tuhan sampai mereka mati. Yang penulis-penulis Alkitab semuanya itu. Yang berbeda dengan agama Abang. Salah satu penulis Al-Quran, Abdullah bin Sa'ad, akhirnya memilih murtad. Gitu. Tapi kok saya heran, orang yang telah meninggalkan agama itu, yang telah menulis Quran itu, masih dibangga-banggakan kalian tentang Quran itu. Jangan ke Quran dulu. Itu mu'alaf lagi kok. Tuh, Anda nggak tahu ceritanya. Lanjut. Iya. Jadi saya bingung. Yang nulis Quran udah murtad, tetapi Qurannya masih dibangga-banggakan. Makanya Abu Talib paman Muhammad yang pelihara Muhammad sampai dia mati nggak mau milih atau menganut agama Islam. Karena itu Bang, penulis Al-Quran aja mundur, mualaf, murtad. Coba kenalkan Abu Talib, tahu kan, paman Muhammad sendiri. Kenapa dia sampai dia mati, asitok dia tidak memilih masuk Islam? Karena itu yang menulis Quran salah satunya sahabat Muhammad, si Abdullah bin Sa'ad ini akhirnya memilih murtad. Masa kita harus percaya penulis Quran itu yang murtad, tapi kita masih bahas tentang apa yang dia tulis? Kalau ada penulis Alkitab yang mualaf, saya duluan yang keluar dari kekristenan saya. Udah itu aja saya Bang. Oke, baik. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, khuzu al-Qur'an min arba'ah bin Abdillah bin Mas'ud wa Salim wa Mu'azin dan Ubayyah. Jadi Ubay bin Ka'af dan Mu'az bin Jabal dan Abdul bin Mas'ud dan juga Salim. Lalu kemudian ada yang murtad menurut tanggapan saudara. Tapi saya yakin ilmu Anda belum tamat sampai mana gitu ya kan ya. Kalau ini yang Anda jadikan sebagai acuan, meninggalkan Islam, tidak mau jadi Islam karena kemudian ada yang keluar dari Islam padahal dia adalah penulis Quran. Saya katakan kepada saudara, jangankan yang menuliskan Quran atau menulis Bible, orang yang memiliki rahim yang melahirkan Yesus itu tidak Kristen Bang. Malaikat ketika datang kepada ayah tirinya Yusuf untuk menamai anaknya itu dengan nama Yesus pun tidak Kristen dia. Saudara kandungnya Yesus, diantaranya Yudas, juga tidak Kristen dia Bang. Orang-orang terdekatnya, orang yang melahirkan Yesus, orang yang menetein, menyusui, membesarkan Yesus pun tidak Kristen. Jadi bagaimana mungkin saya mau Kristen? Bahkan Bang, Yesus Kristen apa? sendiri tidak Kristen. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Pengikut Kristus. Itu Bang ya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, penghafal Quran, penulis Quran itu bukan cuma satu orang. Itu dulu. Harus Anda paham di situ. Kemudian ketika itu yang menjadi tolak ukur, saya katakan bahwasanya tak ada murid Yesus itu yang menjadi Kristen, tak ada. Jadi bagaimana mungkin saya mau Kristen? Tak ada kemudian Maria menuhankan anaknya. Jadi bagaimana mungkin saya mau menuhankan Yesus? Tidak ada kemudian Bani Israel, muridnya Yesus yang mengkitabkan 13 surat Paulus, mengkitabkan kitab kanon, kisah para rasul. Jadi bagaimana mungkin saya mau percaya kepada buku-buku dari wartawan tersebut? Sederhana bukan? Sedangkan Nabi Muhammad Islam, Nabi Muhammad beriman kepada Quran, Nabi Muhammad beriman kepada Allah. 3 komponen yang klub. Kemudian umatnya sampai hari ini juga Islam. Sampai hari ini 1400 tahun silam umatnya tak ada gemuruh untuk meninggalkan Nabi Muhammad. Bahkan beliau sudah jadi mayat pun sahabat-sahabatnya tidak rela
mayatnya dikubur. Mereka nggak rela ditinggalkan oleh sosok Nabi Muhammad meskipun hanya dalam bentuk mayat. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad dan ajarannya. Nah, sedangkan, Paulus kuburannya di mana? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, kuburannya di mana mereka orang-orang ini? Ada yang tahu? Tidak ada. Mereka hanya berlalu sebagai wartawan lepas yang diambil catatan-catatannya untuk kepentingan ekonomi barat. Seperti itu simpelnya, silakan. Oh, kalau kuburan-kuburan mereka saya tahu tapi saya sudah lupa. Nah, langsung murid-murid Tuhan Yesus, kata abang, enggak Kristen. Arti Kristen kan itu pengikut Kristus. Kenapa bukan Kristen mereka? Mereka mengikuti Kristus, mengikuti Yesus, berarti Kristen, pengikut Yesus. Kenapa Anda berasumsi bahwa mereka tidak Kristen? Nah, ini lagi Anda yang hobinya memang berasumsi ya. Ibu Yesus tidak mengikuti Yesus, sedangkan dia Yesus. Dia adalah anaknya, masa dia tidak mengikuti dia? Jadi, gimana ya? Mungkin cara berasumsi Anda mohon diperhatikan lagi gitu. Namanya juga Kristen, pengikut. Bukan berarti itu kan mereka mengikuti Yesus. Artinya mereka percaya dengan Yesus. Itulah Kristen, percaya Yesus. Begitu bang, bukan bilang tidak percaya Yesus mereka. Bahkan mereka sampai mati saja, sampai nggak pernah meninggalkan Kristen. Mengikuti Yesus tidak pernah meninggalkan Kristus, artinya tidak meninggalkan Kristen. Itulah artinya. Bukan Anda berasumsi bahwa mereka tidak Kristen. Gitu bang. Oke, baik. Orang yang sezaman Yesus, yang bersentuhan dengan Yesus itu tidak disebut Kristen. Jadi kalau cuma modal air liur saja itu nggak cukup untuk menghadapi saya. Zaman Yesus, orang yang hidup di zaman Yesus itu tidak disebut Kristen. Paulus aja ketika mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, lalu mengajarkan orang-orang Yahudi untuk meninggalkan Torah, lalu mengajak orang-orang Yahudi untuk jangan bersunat, makan babi, bla bla dan seterusnya. Paulus tidak disebut Kristen oleh orang-orang Yahudi. Bukti bahwa Kristen itu nggak ada di situ. Paulus di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 disebut Nasorios. Sedangkan penyebutan Kristen itu pengikut Kristus yang datang kepada Paulus, bukan pengikut Kristus yang datang kepada Maria. Itu yang Anda harus pahami. Kristus yang datang kepada Maria dan Kristus yang datang kepada Paulus adalah Kristus yang berbeda. Pengikutnya pun berbeda, ajarannya pun berbeda. Kalau Kristen itu Anda boleh baca di surat Paulus. Nah itu baru Kristen. Roma 16 nomor 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias. Ini Andronikus ini orang mana kira-kira? Keturunan apa dia ini? Yusuf, Benyamin, Yehuda, Yerusalem. Yunias dan Andronikus, saudara-saudara sebangsa, artinya orang Roma, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para utusan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi, Bung, Andronikos dan juga Yunias itu lebih duluan jadi Kristen daripada Paulus. Paulus itu lebih dulu mendapatkan pengajaran. Konon secara sejarah, secara histori, yang pertama kali kemudian Barnabas lalu memanggil Paulus, lalu pergi ke Antioquia. Nah, Paulus di sini belum Kristen, tapi dia sudah mengajar Injil katanya. Mengajar Injil di mana di Korintus, lalu kemudian di Roma, lalu kemudian di Filipi, dia sudah ngajar tuh. Tapi dia tidak disebut Kristen. Andronikus dan Yunias di Roma lebih dulu disebut Kristen, pengikut Kristus. Kristus yang mana ini? Itu Anda harus paham. Dan satu keteledoran Kristen di sini adalah ketika mereka menganggap Kristen itu pengikut pengikut Yesus. Yesus sudah pasti Kristus, tapi Kristus belum tentu Yesus. Saya ulang lagi nih, supaya Anda bisa paham. Yesus sudah pasti Kristus, tapi Kristus belum tentu Yesus. Kristus itu ada juga penyesat.
Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka para Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 23-24, apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, jangan kau ke sana. Atau berkata ada Kristus dalam bilik penjara, bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Ada Kristus palsu kan? Nah, Anda pengikut Kristus. Kalau Anda pengikut Kristus asli, sudah pasti Anda tidak makan babi. Kalau Anda pengikut Kristus yang asli, sudah pasti Anda tidak mengkitabkan kitab kanon. Kalau Anda pengikut Kristus yang asli, sudah pasti tempat ibadah Anda sinagoge, bukan gereja. Kalau Anda pengikut Kristus yang asli, sudah pasti Anda bersunat. Kalau Anda pengikut Kristus yang asli, sudah pasti Anda tidak menyembah Yesus, tidak Natalan. Oke? Sedangkan Kristus palsu mengajarkan ajarannya, itulah Anda. Apakah Yesus yang mengajarkan ibadah minggu, makan babi, menyembah Yesus, Natalan, nehi-nehi merica ketumbar jahe? Yesus asli tidak pernah mengajarkan itu. Kristuslah yang dinubuatkan Yesus sebagai penyesat yang telah membimbing orang-orang barat sampai kepada Nusantara ini untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Mudah-mudahan Anda bisa sadar di sini. Silakan. Aduh bang, saya nyerah bang kalau ngadapin kamu bang. Kebanyakan asumsi bang. Dalil Kristus palsu Dalil. ada nggak? Dalil. Ya. Yesus kami hanya satu. Masa kau bilang Yesus yang datang kepada Paulus dan Yesus yang datang kepada ibu Yesus berbeda? Ya iya Satu dong. bang, Yes. Yesus kami. Sekarang Jangan kau begini. asumsi lebih ya. Kita buktikan. Kau Kita mau saya buktikan. bilang aulamu hanya di Kita buktikan. Jangan menangis. Jangan Di menangis. Mekah. Anda Hah? sudah tua. Jangan nangis. Anda Aku sudah tua, Muhammad jangan hanya diperintahkan untuk menyembah Allah jangan dari Mekah. menangis. Jangan Hah? menangis. Anda Enggak, sudah tua. enggak. Tapi Nah, sekarang saya begini. bingung. Kalau Saya Anda nangis saya sekarang ini begini. lagi- Saya buktikan lagi bahwa yang diskusi datang dengan kepada orang yang penuh Kristen. dengan asumsi. Saya Bingung buktikan saya, bahwa Bang. yang datang kepada Kristen itu bukan Yesus asli. Boleh? Yesus yang datang kepada Ibu Maria berbeda dengan Yesus yang datang Boleh kepada enggak saya buktikan Paulus. bahwa yang kamu sembah itu bukan Yesus Ya, anak Maria? Boleh dalilnya enggak? di mana itu berbeda? Oke, saya buktikan ya. Aneh, kan? Saya Sementara buktikan, kami boleh? hanya mengetahui, kami Saya hanya buktikan, memikirkan boleh? bahwa hanya satu bang. Saya Hanya satu buktikan boleh. Yesus. Saya Ya, buktikan nggak boleh. boleh karena hanya satu-satunya Yesus, tidak ada lebih. Saya buktikan boleh. Karena kamu berasal Nggak bisa dia, nggak mau dia teman-teman. lebih dari satu. takut bongkar, Aduh. takut kebongkar. Saya minta waktu untuk membuktikan kalau saya mempertanggungjawabkan bahwa Kristen itu pengikut Kristus palsu. Boleh saya buktikan? Mungkinlah Yesus yang di sorga bang. Boleh Kalau saya Quran dan- buktikan kalau Kristen kalau itu Quran dan pengikut Allah Kristus palsu? Aja, Bang. Sayangnya Anda nggak mau Intinya itu. dibuktikan. Sayangnya. Saya pikir Anda orang berilmu dan orang yang bijak dalam menuntut ilmu. Ternyata Anda Kamu hanya yang nggak sombong bijak. terhadap Yesus hanya satu, kebenaran. kau buat dua. Sombong. Yang datang kepada Rasul Paulus dan datang kepada Ibu Maria. Apakah itu orang Kalau botol? saya katakan Betul-betul. kalau Paulus Itu. sendiri, Paulus berkata Yesus lain. Intinya bang, kalau Paulus berkata bang di yang di dalam sorga, Bang. suratnya Itu dia, aja, intinya. saudara, 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus sendiri mengatakan Iya, ada Yesus kata. lain. Sayangnya Anda tidak mau berilmu, Anda hanya saya nggak membantah. mau dengan orang penuh dengan asumsi. Paulus mengatakan begini. Intinya kalau Allah mau Paulus mengatakan mengatakan begini. Paulus mengatakan di dalam suratnya 2 Korintus 11 nomor 4, sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain dari Yesus yang aku beritakan. Maaf ya. Maaf sekali, asumsi. Ternyata aku ketemu maaf orang sekali. yang berasumsi. Maaf sekali. Maaf sekali. Maaf sekali. Sekali lagi, maaf sekali. Paulus intinya, sendiri Pak. yang mengakui
Paulus mengakui. Ya, kalau Allah yang benar, Kamu sabar saja, yang benar, Yando. bukan Yesus yang disuruh. Jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain Selamat daripada yang malam. telah Ya, kami di mana Allahmu beritakan. sekarang? Boleh saya Kalau kau jawab? jelas. Kan gitu. Di mana Allahmu Jangan sekarang? Kalau kau menangis. jelas dengan kenal Allah. Jangan menangis. Boleh saya jawab? Jangan menangis. Di Jangan mana menangis. Allahmu sekarang? Kalau kau Jangan menangis. Jangan Allahmu, menangis. kalau Tidak kau bagus. kenal Tidak Allah. bagus Boleh kalau saya orang jawab? tua. Di mana sekarang Tidak Allahmu? bagus kalau Ya, orang bisa tua itu nangis itu tidak diskusi, bagus. nggak bisa diskusi nih, jangan. Aduh. bisa jawab ya di mana Allah. Jangan nangis. Tidak bagus menangis, Jangan Mas. itu Anda itu sudah dewasa. pertanyaan dia juga lucu tuh Bang Cuma. Di mana Allahmu sekarang? Ketika dia Ya, itulah. ditanya balik di mana Allahnya Yesus, bingung juga dia jawab. Jangankan Pertanyaan Allahnya yang Yesus. menyusahkan dia sendiri. itu. Saya tanya Yesus aja di mana sekarang dia bingung. Itu di surga, Bang. Paling dia bilang di surga. Makanya mikir ya sama berarti Tuhan kami juga bertahta di arsy. Bertahta di atas tahtanya. Sama ya berarti kalau cuma jawaban kayak begitu. Cuman permasalahannya di sini muncul kemudian ketika konsep Tuhan itu pernah berubah menjadi manusia. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala Maha Suci sehingga Allah itu tidak mungkin merubah kodratnya, hakikatnya yang tadinya Tuhan menjadi bukan Tuhan. Artinya apa? Ketika ada konsep Tuhan bisa nusul ke bumi dalam rupa manusia, alangkah tidak kasihnya Tuhan itu ketika ada bencana dia tidak turun dalam rupa manusia lagi. Dia turun dulu, pernah turun dalam rupa manusia, nggak ada masalah di sana. Orang lagi aman-aman aja kok di situ. Orang-orang Israelnya aman-nyamannya aja tuh kerjasama berkongsi dengan tentara Romawi dengan kerajaan Romawi. Turun Tuhan dalam rupa manusia, ngapain? Ketika ada bencana baru-baru ini harusnya Tuhan Anda turun. Turun dia. Kenapa? Karena dia bisa bolak-balik jadi manusia. Jadi kata Pak Lamsen dia bisa jadi apa saja. Nah pada saat ada Itu bencana salah dia turun itu. dong. Kalau itu gitu salah lah Bang Cuma. Salah. Tuhan bisa Jangan jadi manusia begitu. harusnya dia turun. Dia Kan pindahkan beda. semua itu gunung-gunung yang mau meledak dipindahin. Pindah. Pindah gunungnya. Maka kalau sekarang percayalah maka tidak adalah gunanya iman itu karena iman itu karena tidak melihat. Kalau Gitu. sekarang turun ya nggak ada nubuatannya Bang Cuma. Ada dong. Apa nih? Ada nubuatannya. Kalau waktu itu dia kan akan ada turun, dia akan nubuatannya. turun sekali lagi. Dia turun sekali lagi. Ya nanti pas akhir zaman. Nah, kalau misalnya dia turun sekarang kan sama seperti di Paulus. Datang ke Paulus kok. Beda. Kan itu Untuk kan kiamat. bentuk cahaya. Oh enggak. Paulus sendiri mengatakan dia melihat Yesus. 1 Korintus 9 nomor 1. Aku Iya, melihat kan, Yesus. Yesus yang dilihat. Tapi dia ada klarifikasi kan bahwa dia menerima firman bukan dari anak manusia yang dikandung Bunda Maria. Nah, ini bahaya ini. Bahaya ini. Loh, kan dia bahaya. yang bilang klarifikasi. Masalah generasi. Kok Itu membuka ruang. lagi? Membuka ruang kalau yang datang ke Paulus itu bukan anak Maria. Ya memang kalau datang dalam tubuh kemanusiaannya ya kita semua meninggal. Masalah generasi. La Masalah haula wala sih. quwata illa billah. Memang berat. Kok berat sih? Satu-satunya cara untuk melumpuhkan argumentasi saya harus menggunakan ilmunya Gumasa. Kalau Gimana itu? Gumasa yang bicara aku jadi gak berdaya saya. Silakan Bang Gumasa. Bang Gumasa ini mengakui Yesus dan iblis itu tadinya satu level, sama-sama bisa? pejabat. Betul. Gila. Jadi di dalam Kristen saudara-saudaraku, dengarkan dulu. Aduh, Dengarkan ya. makin kacau, makin pusing saya Bang Cuma. Dengarkan. Turun lah ya. Jangan Tuhan dengarkan tawa dulu. Di dalam Kristen bukan kodrat, kawan. Ah, Jadi gini, Kristen artinya murid Yesus. Artinya Yesus itu guru bagi Kristen atau maha guru.
Maha Guru artinya Maha Tuhan atau sangat guru, sangat Tuhan, sangat pemimpin. Sehingga setiap Kristen mengaku Yesus itu Maha Guru atau Tuhan. Jadi arti Tuhan di dalam Bible atau Kristen adalah Maha Guru. Jadi Yesus itu adalah guru bagi Kristen. Bapaknya Yesus atau Yahweh adalah Maha Guru bagi Yesus. Makanya Yesus bermaha guru, Kristen bermaha guru kepada Yesus. Itulah artinya Tuhan bertuhan. Jadi dalam Kristen, Tuhan bukan kodrat, tetapi sapaan orang Kristen kepada setiap orang-orang yang sangat suci atau hal-hal yang sangat suci. Karena Tuhan Sudah di artinya surga semua ya sosok yang ini. sangat suci. Woi, sudah. Woi, sudah di surga semua, woi. Kenapa? semua. Santai bang, santai. Urus tidur saja kalian. Jadi dengar gini ya. Yesus katanya ada Woi, amanat jadi manfaat. agung, beritakan Bible. Manfaat Yesus bagi Kristen adalah Yesus itu guru yang menuntun Kristen ke surga. Itulah artinya Tuhan. Jadi hanya Kristen yang bertuhan kepada Yesus. Artinya hanya Kristen yang menempatkan Yesus itu sebagai Maha Guru. Tuhan di dalam Kristen adalah Maha Guru, Maha Pemimpin. Bisa dibaca, dibandingkan ya. Kayaknya di Kisah 1, sekolah 2, 3, 6. sekolah STT nggak kayak gitu deh literasinya Bang Juma. Kok beda ya? Iya, ini Kayak justru saya- dia Jadi pendiri gini. pemilik yayasan dia. Kok kayak saya nggak berguna sekolah ya? Pendeta, ante-ante yang pendeta-pendeta yang ante-ante iblis. Mati Ya, bicara. ada banyak pendeta yang ante-ante iblis. Wanras Dia berusaha memframing kodrat Yesus itu Tuhan. Padahal Tuhan itu bukan kodrat. Itu relasi Enggak, kau- antara murid dengan guru. Kau belajar dari mana gue masa ini? Saya bingung ya ini malahan. Jadi gini kawan, hanya dengan menempatkan Yesus sebagai Maha Guru, sehingga Anda menjadi terjamin masuk surga. Kenapa? Bagaimana Enggak, maksud saya dengan gini. menempatkan Yesus Maksud sebagai saya Maha gini, Guru? gue masa. Maksud saya gini, ya, kalau saya kan di STT itu belajar ada bukunya ya untuk mendalami Alkitab. Pakai buku apa? Kau ini pakai buku apa? Maksudku itu loh, gue masa. Saya memakai Bible dan ilmu matematika, fisika, kimia, dan ilmu komputer. Bah. Iya. Oh, Sebab pantas ilmu rusak. matematika, ilmu fisika, kimia, biologi, dan ilmu komputer adalah kitab suci, ilmu yang suci. Ini yang ku minta pertanggungjawaban Bang Juma ini. Jadi karena Bang Juma narasi beda, pendeta beda, jadi begini bentuknya Bang Juma. Tanggung jawab Bang Juma. Jadi dengarkan aja Iblis dulu. Ada ilmu kita mengajarkan dapat. wujud Yesus adalah Tuhan. Iblis juga mengajarkan wujud Sang Maha Pencipta, wujud dari pencipta itu adalah Tuhan. Gitu. Jadi Ada berapa pejabat di Sang Maha Pencipta surga? tidak pernah memberitahu wujudnya. Sang Maha Pencipta juga nggak pernah memberitahu namanya. Tetapi orang waras akan menyebut Sang Maha Pencipta itu yang sangat suci. Semua perangkat surga adalah sosok yang sangat suci. Sangat suci artinya Tuhan. Jadi hanya iblis dan kawan-kawan yang menganggap para malaikat surga tidak sangat suci, tidak sangat mulia. Jadi bagi orang waras, para malaikat surga adalah sosok yang sangat suci atau yang mulia atau yang SWT atau yang Tuhan. Ya.
Masa Jadi, dibiarin dia begini sih, orang-orang Bang Juma? Kacau ini mah. orang-orang yang Nggak tahan. Dengarkan aja sebenarnya, deh, nanti kita nanti kita semua tanggapi. Ya, petinggi gini Bang surga, Juma, maaf Bang Juma ya. Bukan saya merendahkan Komal ini Bang Juma ya. Tapi Iya. dia ngomong begitu tuh tanya dulu lah berdasarkan apa ilmunya. Ngaco kali itu Bang Juma. Enggak begitu Saya diskusi pertama sama beliau itu satu papan kombantrin ku minum asal kau tahu ya. Jangan sepatnya dong bang. Si gimana bingung. jadi gini kawan, Di surga banyak pejabat kata beliau. dengarkan ya. Bibeli itu mengajarkan ya agar setiap orang menjunjung pejabat negara dan menjunjung pejabat surga. Artinya hamba di hadapan masuk ini, pejabat udah masuk. negara, hamba di hadapan pejabat surga. Artinya Udah gini, masuk. pejabat negara itu tuan bagi warga negara, pejabat surga itu adalah maha tuan atau maha penguasa bagi warga surga. Gitu. Artinya Siapa aja yang bertuhan- pejabat di surga bang? pejabat surga yaitu Yahweh Sang Maha Pencipta, dialah pejabat surga tertinggi. Nah, kemudian dia memiliki para malaikat surga, ya. Para malaikat surga ini juga adalah sosok-sosok yang sangat suci atau yang Tuhan, ya. Pejabat juga. Kemudian Ini kok ya, namanya petinggi surga, malaikat saya surga, turun aja lah pasti ini. pejabat surga. Gila loh. Jangan dulu Pak Garo. Gila loh. Bener Jadi jadi gila loh setiap bener. pejabat Jadi gila. surga Jadi gila. disebut pasti Sudah potret, sosok sudah yang potret. Tuhan. Artinya sosok yang sangat suci atau sosok yang SWT. Ya. Pakai data Sudah gue pasti. masak, pakai data gue masak. Kenapa? Di dalam iman Kristen, surga adalah tempat yang sangat suci. Artinya siapapun yang berada di sana pasti orang-orang yang SWT, orang-orang yang sangat suci. Mau Sang Maha Pencipta, mau para malaikat surga, mau siapapun. Bahkan kalau misalnya ada di sana seekor kodok, maka seekor kodok yang ada di surga adalah Pejabat. seekor yang SWT. Astagfirullahaladzim. Jadi gini, Bang Juma, itu aku dia. klarifikasi ya. Iya. Nggak ada sebutan SWT di kekristenan tuh nggak ada. Bu Masa, kau ngaco sekali Saya kau Bu Masa. Dari menjelaskan mana biar itu? paham aja. SWT artinya sangat suci, sangat mulia, maha tinggi. Itu kan cuma istilah. Tapi masa kodok gimana sih? Artinya Ya gini, bener ya. kalau sekiranya ada kodok di surga, ya, maka kodok itu pasti termasuk golongan yang SWT, golongan yang sangat suci, sangat mulia, dan mati. Nah, artinya kalian paham, karena surga itu sudah pasti tempat oknum-oknum sesuatu yang sangat suci, yang sangat mulia. kenapa bisa Jadi kalau begini sih? misalnya Itu logikanya. Tunggu. Kumasak, Jadi kumasak, kumasak kumasak. kalau bom masuk surga berarti bom juga itu maha suci. Ya, kan dari logikanya hanya orang-orang yang atau oknum-oknum atau apapun yang sangat suci yang boleh berada di surga. Makanya Tuhan Kalau artinya bom bukan persoalan kodrat, tetapi situasi atau keterangan sesuatu itu. Jadi kalau misalnya Kalau bom gimana? saya nanti Kalau bom gimana? Bom. sekiranya ini Anda ya, sekiranya bom berada di surga, maka dia seorang yang sangat suci atau sangat mulia atau seorang Tuhan. Tadi katanya kodok di sana, berarti bom. Sekiranya ada kodok, dengarkan, karena ikan logika gini, surga kan tempat sangat suci. Artinya apapun yang berada di sana adalah sangat suci. Kan gitu logikanya. Ini logikanya. Sekiranya ada di sana kodok berada, maka kodok itu disebut seekor yang Tuhan, seekor yang sangat suci. Macet otakmu Bu Masa. Macet otakmu. Tuhan artinya yang sangat suci, yang sangat mulia.
Jadi Tuhan itu bukan kodrat, itu kan keterangan atau situasi daripada Ini- sesuatu gitu loh. Data-data Jadi- begini saudara dapatkan di mana? Di Al-Quran atau di Bible? Di Bible. Referensinya? Oh di Bible. Jangan bohong, jangan bohong, Ya. jangan bohong. Nggak bohong itu, bohong itu Bang Juma, bohong. Dengarkan. Tunjukin masa, Bener, Bang Amon. tunjukin. Tunjukin datanya. Harus dengar itu. apapun, Dari Bible katanya. setiap apapun yang ada di surga pasti Dia bilang tadi dari sesuatu buku yang kimia, sangat dari suci, buku fisika yang Bang sangat Juma. Kenapa jadi bohong mulia. itu? Dia dengarkan itu, dengarkan. Iya. Dari Dan ini karena gini, jadi dari situ logikanya, ya. Jadi kalau ada ilah-ilah di luar surga, pasti itu ilah yang tidak SWT. Ilah yang tidak SWT disebut iblis. Ya. Iya, iya. Yesus itu tidak SWT dia. Disebut apa dia? Kalau tidak SWT. Jadi karena Yesus telah berada sekarang di surga, maka Yesus disebut seorang Tuhan, seorang yang sangat suci, seorang yang SWT. Kan gitu logikanya. Iya, iya. Mulai lagi. Dari posisi, makanya gini, siapapun, apapun yang berada di surga pasti SWT, sangat suci, sangat mulia dan maha tinggi. Oke. Maha tinggi Cuma artinya gua masak. Bang surga Juma itu izin. posisinya maha tinggi. Gua masak. Silakan. Kutanya Bertanya lah. sama gue masak. Kau bilang kan itu dari Alkitab. Oke, kau bawa-bawa kodok segala macam di surga lah jadi pejabat. Itu gini, gue masak. Kau boleh ngomong gue masak, tapi kau udah bernarasi tadi bahwa mempelajari Alkitab itu dari kimia lah, fisika lah, kau bawa segala macam. Mana datanya bahwa kodok itu Data bisa apa? jadi SWT Tanya apa yang kau nggak juga? tahu. Karena semua data Di itu Alkitab? ada di kepala, Mana? ada di Bible, di kepala kalian. Kok kepala kalian? Di mana di Alkitab dituliskan seperti itu? Mana? Apa Mana? nih tanya lah. Kau jangan mengenai merusak apa? ya. Di Alkitab kau bilang itu semua yang kau bilang tadi ada di Mengenai apa? Alkitab. Apa Surga mengenai tadi, apa? pejabat surga tadi. Arti pejabat adalah yang Datanya gue masak apa itu? Data. Datanya, Data. kau menampilkan data dulu. Di mana itu? sekarang gini loh. Kita kan belajar Tuh. dari apa yang di pemerintah sekarang ini. Setiap pejabat Tuh, negara, pemerintah di maka bawah-bawah dia tuh, memiliki Bang Juma. otoritas. Datanya gue masak, Pemerintah. datanya itu kan katanya Maka harus pakai otoritas. Ini kan banyak kalian sidang bukan anak ilahi TK. itu ditampilkan datanya itu. Nah, Gimana dengarkan itu? gini loh. Saya nanti daftar di surga Arti jadi gubernur pejabat aja, gubernur. Arti pejabat adalah oknum yang memiliki otoritas. Jadi Iya, setiap kau dapat pejabat data negara di dari Indonesia mana? adalah, masa itu aja pun harus harus pakai. Tuh kan kayak gitu. Sekarang gini, ada nggak di sini nggak paham arti kata pejabat? Itu kalau untuk Indonesia, Ada untuk nggak di sini negara paham. orang yang nggak mengerti arti pejabat? Kau paham nggak sih hidup di dunia dan di surga itu? Paham Sama nggak? nggak? Coba di surga ada kerajaan surga. Artinya Betul. di sana berkumpul para raja surga dari rendah hingga Betul. tertinggi. Kan itu logikanya. Oh, nggak begitu. Di surga ada kerajaan surga. Jadi Kalau ku bawa di gini dunia ya, ku bawa ada kerajaan data dunia, dari ku bawa maka kerajaan data dari dunia Alkitab. adalah kumpulan Sebentar, para Bu Masa. raja-raja di dunia dari rendah hingga Ku bawa tertinggi. dari Alkitab. Raja dari segala raja hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Kau udah Makanya tahu? kan raja segala raja, berarti kan banyak raja kan? Tuh kan, botol lagi mulai. Ini Kalau ngomong di raja surga dari segala kan. raja, berarti kan banyak raja. Aduh, inilah kalau kau Mana ada belajar kera- Bible. Jadi, itu di comberan kayak gini jadinya. kalau raja Jangan banyak-banyak istilah kau di di comberan. Maharaja istilah di surga. Maharaja istilahnya Tuhan. Kurangi makan sabun biar nggak kayak gini Nah, kau. dengarkan Masa. ya.
kerajaan surga adalah kumpulan daripada raja Kayaknya surga. sekolah itu percuma kalau sama dia ini. Raja surga Serius. adalah Tuhan. Gila kali orang ini. Jadi Tuhan itu bukan sebiji. Hei, kau ini Bukan tahu nggak satu. yang kau bahas ini apa? Astaga. Tuhan bukan sebiji. Tuhan itu artinya ya. setiap Enggak. raja surga disebut Gua masak. Tuhan. Kau gereja apa gue masak? Kok jadi lari? Memang Gereja sampai apa? sekarang ya, gak ada yang Gereja apa, Bang? nangkap dengan nalar saya. Ya gimana mau nangkap? Kau longor. Kau Kalau saya nangkap, tololnya. Bang, kalau saya nangkap. Saya juga Bang nangkap. Arum yang nggak nangkap. Jelas Iya, cuma Bang saya Andi menjelaskan juga kok. Apanya yang ditangkap Bang Andi? Tuhan itu bukan satu biji kata dia. Nah itu ada Itu. pejabat. Kebanyakan makan sabun dia makanya begitu ngomong. Jadi gini, Tuhan berasal dari kata Maha Tuhan. Ya. Kan Jadi macet kalau otaknya, Tuhan kan? artinya Otaknya penguasa, macet. Maha Tuhan artinya Maha Penguasa. Dengarkan. Kalau Tuhan artinya penguasa, Males aku dengarkan. Maha Orang Tuhan gila artinya kau ya. Maha Penguasa. Maha Penguasa adalah Tuhan. Kau tahu gue masak? Aku Kalau Tuhan artinya sekolah pemimpin, tinggi, Maha habis Tuhan duit artinya ku Maha bayar, Pemimpin. Dengerin kau ngomong begini. Kalau Tuhan jadi artinya yang botol aku. suci, Maha Tuhan artinya yang Maha Suci. Kalau Tuhan artinya yang mulia, maka Maha Tuhan artinya yang Maha Mulia. Makanya Kau Tuhan tanya dia- artinya Tanya dia gejala Maha awalnya Tuhan. apa? Gejala awal. Nah, Emang gitu. Kau kenapa? Jadi Kenapa sih? bedanya Gini. antara Gini gue masak. Gini gue masak. pejabat dunia dengan Kalau pejabat kau- surga adalah kalau- letaknya di Maha. Gini gue masak ya. Aku nggak mau mempermalukan diriku sendiri, tapi aku nggak mau meninggikan diriku juga bahwa aku sekolah tinggi teologi. Tapi gini gue masak. Kalau kau memang ada masalah, ada pergumulan dalam dirimu, bisa ceritakan dengan pendeta terdekat. Gue masak. Jangan kau jadi Dari begini. sini aja kau sudah mulai oleng otakmu. Oke, kau bilang kau cerdas. Oke, kita uji. Kita uji. Gak usah kau framing saya begini dan begitu. Kita uji ya. Kita uji boleh? Siapakah yang kau anggap sebagai pemimpin para pencipta di semesta ini? Pemimpin para pencipta. Pencipta cuma satu. Pencipta cuma satu. Ini botol kali pertanyaannya. Dapat dari mana pertanyaan itu? Para Makanya pencipta coba maksudnya? baca ulangan 10. Enggak. Tuh kan. Coba baca ulangan 10 ayat 17. Baca Bang Arum. Ulangan Sidang 10, para ayat Allah 17. itu mungkin. Sidang para Allah ya. Sidang para Allah. Iya, mungkin. Ulangan 10. 17. 17. Dulu gue masak ini pejabat surga dipecat. Oke, apa yang mau kau bawa di situ? Oke, kalian baca atau saya? Bacalah. Oke, saya yang baca ya. Oke. Sebab Yahweh lah yang Allahmu, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat. Nah, baru saya baca secara kognitif, ya. Sebab Yahweh lah pencipta segala pencipta, pemimpin segala pemimpin. Nah, itu dia. Boleh ku jelaskan ya ilmunya ya, boleh ya. Arti dari ayat ini, Kumasa, Tuhan itu memperkenalkan dirinya bahwa dirinya itu adalah Tuhan yang benar daripada Tuhan-Tuhan yang dibawa kaum-kaum lain. Dialah Tuhan yang benar, dialah Tuhan segala Tuhan, tidak ada Tuhan selain dia. Itu yang dimaksud. Kau bilang Jadi tadi Tuhan Tuhan itu segala Tuhan, satu. tidak Tuhan segala di dia. Tapi Tuhan segala Tuhan. Gitu. Astaga. Berarti kan banyak itu Tuhan kan? satu. Astaga. Kok Tuhan satu? Coba ini beneran jelaskan minum dulu Paramex secara saya. Serius. jelas. Apa arti kata Tuhan menurutmu? Coba Ya. jelaskan arti kata Tuhan. Karena Ini kan kita arti kata Tuhan di dalam Bibel itu terjemahannya ke bahasa Inggris Gini. Lord.
Astaga. Kau gabung-gabungkan pula kosakata. Lu siap, Sebentar ya. lu siapkan karung basah. Tuhan di dalam Bible di dalam ke bahasa Inggrisnya Lord. Aduh. Jelaskan dulu apa arti kata Tuhan di situ. Ya, sebentar ya. Bolehnya? Boleh? Silakan. Masa? Oke. Semoga kau menampung yang kumaksudkan ya. Kita kan lagi bahas Gak ulangan usah kau pakai 10. remeh-temeh segala macam begitu, pakai segala macam sayap. Langsung aja. Gila ya. Jadi gini. Ulangan 10 Cepat. ayat 17. Ya sebentar lah. Sebab Tuhan, koma. Oke, sebab Tuhan, koma. Berarti Besar. Tuhan ini yang ngomong. Ya, yang ngomong ya, yang mau ngomong ya. Oke. Sebab Tuhan, koma, Allah mula, Allah segala Allah. Jadi nggak ada Allah lain, cuman Kok satu ada? Allah. Kalau kok ada apa arti Tuhan. segala Allah? Aduh. Jadi menurutmu Allah itu banyak? Iya iyalah. Aduh. Udah nggak ketemu berarti Tolong kau pengajaran kita jelaskan beda. apa arti kata Allah. Jelaskan arti kata Allah. Masa itu ilah-ilah kecil yang disembah orang Gak gitu loh. masalah mau ilah pun mau itu kan gini. Allah di Bible itu Mampus dalam pokoknya ngadenin dia Bang terjemahannya. Juma. Angkat tangan saya Nggak. Bang Juma. Silahkan Bang Juma. Tapi kau merasa pintar kali tadi. Ya. Lanjut Bang Kumasa. Kau bilang kau lulus Mereka nggak STT. sanggup menghadapimu. Saya nggak sanggup Jadi saya. gini ya. Gue masak yang- pendeta yang- ini yang minta paling ampun. pintar lah. Gue masak pendeta minta ampun menghadapi kau. Enggak, kalau itu dari dulu pun saya bilang ya, siapapun yang setuju dengan narasi saya, ya, saya akan sebut mereka antikristus. Buset dah. Oke, Besok Iya. jadi menurutmu Antikristus. Tuhan itu ada berapa, Gumasa? Menurutmu Tuhan itu ada berapa, Gumasa? Tuhan artinya sosok yang Tuhanku ya, Tuhanku adalah sosok yang sangat penguasa dibanding dengan diriku. Sosok Ada yang berapa? sangat mulia dibanding dengan diriku. Ada berapa? Sosok yang Ada sangat berapa? suci dibanding diriku. Jadi Ada Tuhanku berapa? adalah sosok-sosok Ada berapa? yang sangat suci, Bukan. yang sangat mulia, yang sangat nggak- penguasa. Aku nggak nanya Tuhan itu adalah siapa. Tuhanmu berapa? Banyak semua pejabat surga adalah sosok-sosok yang Tuhan bagiku. Udah, ini makan sabun ini. Bang Juma gejalanya makan sabun. Saya tahu Nah, ini. karena gini, Pasang aja Yesus dulu, Bu, masak. mengajarkan, Lepasan dulu kau. Yesus juga mengajarkan bahwa para malaikat surga juga Tuhan. Udah. Ya, kau benar lah. Yalah. Mana ayatnya bilang lah, berseru. Enggak Mana mau ayat? saya. Yesus mengajarkan. Kau dijelaskan pun muter pun males ah. Belum ada aku jelaskan apapun. Tengok ya. Yesus juga mengajarkan bahwa para malaikat surga adalah sosok yang Tuhan, sosok yang sangat gini suci. sih, Bang Juma, bener lah katanya ya Bang Juma ya. Saya jadi dari pendeta senior saya bilang gini, kenapa jamaat itu tidak diwajibkan membaca Alkitab? Beda dengan umat Muslim sebelah itu diwajibkan membaca Al-Qurannya. Ternyata begini ya kalau disuruh baca ya. Iya nggak sih? Apakah kau lebih hebat Kayaknya bener memahami? ya. Apakah kau lebih hebat memahami Bible daripada saya? Itu. Curhat sama Masih Bang Juma. berlandaskan Oke, Enggak kita sama uji lagi. Enggak, saya enggak Kita mau uji sama lagi kemampuanmu tentang Bible. Bukan, Ya. gue masak. Pejabat surga banyak Tuhan itu. Jadi Pejabat segini, surga. semua malaikat surga lah sosok yang sangat suci, sangat mulia bagiku. Jadi Kenapa? malaikat Karena itu saya orang Tuhan. berdosa.
Malaikat itu Tuhan menurutmu? Malaikat surga adalah Tuhan bagiku. Tuh, Artinya kan? malaikat Tuh, kan? surga adalah sangat suci bagiku. Tuh, gimana Karena arti ini? Tuhan adalah Ketemu yang sangat malaikat suci. adalah Tuhan. Iya. Jadi Tuhanmu nggak Tuhan maha artinya yang suci. sangat suci. Ada yang suci juga, Apa? yaitu malaikat. Tuhanmu nggak maha suci, ada yang suci juga, yaitu malaikat gitu. Pahami dulu, tulis dulu. Kok lanang Nggak celup. mau saya tulis. Tuhan artinya yang sangat suci. Ya, terus? Tuhan artinya yang sangat suci. Tuhan Terus? artinya yang sangat suci. Ah, Terus? udah. Bagiku malaikat surga pasti sangat suci. Kenapa? Namanya malaikat jadi surga, berarti mereka kan malaikat bertata Tuhan. di surga. Jadi malaikat Iya Tuhan lah. Namanya Tuhan kan sangat suci. Tuhan artinya sangat suci gini. Oke. Malaikat surga Ya, adalah nggak apa-apa. sangat suci. Nggak apa-apa. Malaikat surga adalah Tuhan. Karena Tuhan adalah keterangan atau kata Tapi sifat. gini, berarti Gumasa, berarti kau kalau ada dengar firman di gereja itu gimana, Gumasa? Kau tolak? Firman yang mana? Kalau kau dengar, Bersama stafnya, mereka memiliki ilmu fisika di kepalanya. Mereka memiliki ilmu kimia, memiliki ilmu biologi dan seterusnya. Itulah muter yang ini mereka otaknya pakai kayaknya di dalam Enggak, mencipta bentar. segala Gumasa, oke. sesuatu yang ada di Oke, semesta saya ini. ikuti Gumasa, oke. Berarti menurutmu Tuhan dan para malaikat pejabat surga itu belajar fisika sebelum menurunkan firman Alkitab itu? Ya, mereka Gurunya semua siapa? pasti Gurunya siapa? Yang ngajar Ya. fisika itu gurunya siapa? Gurunya. Jadi gurunya ilmu fisika adalah itu itulah menurut- Yahweh, pemimpin para Tuhan, pemimpin para Allah. Jadi penemu ilmu fisika itu Yahweh. Yahweh itu sumber segala sesuatu. Aduh, udah angkat tangan. Silakan berdoa. Begini ya, Ini kan pasti ini, arti kata Allah di dalam Bible adalah sangat ajaib atau maha ahli, maha bisa, ya. Bisa paham? Allah, arti kata Allah di dalam Paham. Bible adalah maha ahli, maha bisa, maha kuat, atau memiliki kemampuan yang super. Gue masak ada sekretarisnya nggak? Kok sekretaris lagi? Jadi gini ya, saya yang nulis gambarkan dulu. siapa? Yang nulis. Jadi gini ya, gambaran dari yang keseluruhan kalau kita baca nanti Bible, inilah gambaran apanya. Kalau kita rangkai semua, begini. Aku mau tanya gini, Bang Andi izin ya. Bang Juma waktu itu pas diskusi sama Gumasak, emang pakai data terus nyambung juga Bang Juma? Terhibur kami. Oh, nyari hiburan aja. Oh ya udahlah kalau gitu. Tapi kalau secara kesimpulan ya, Pak. Ya terserah mau menghibur. Aku tanya Bang Juma, Tetapi maksudnya kan waktu itu Bang Juma yang nemuin dia kan, nggak tahu mungut dari mana kan, ketemu dia kan, terus rajin lah ketemu Bang Juma diskusi. Maksudnya apa yang ditemukan edukasinya gitu loh. Dia berdasarkan ilmu fisika, Bang Juma berdasarkan Alkitab dan Al-Quran. Gimana ketemunya ilmu fisika sama Alkitab? nah, di situ dia. Karena gini kalau gue tanya sama kamu, tolong ini Arom ya. Kenapa? Dengarkan. Kau tahu nggak? Aku mau ke warung nih, mau beli obat parame ini, tahu nggak kau? Dengarkan ya, atau siapapun yang ada di sini. Ya. Kalaulah yang kalian imani itu yang menjadi sang pencipta. Pertanyaan saya, dari mana bahan baku bumi ini? Kau kira ada adonannya gitu, pakai bahan baku segala? Bumi ini adalah adonan. Senyata-nyatanya bumi ini adalah adonan. Kau baca di perjanjian lama atau di kejadian, Tuhan hanya cukup berfirman untuk menjadikan sesuatu. Kenapa kau Berfirman itu kan cuma prosedur.
Jadi perubahan batin. Pertanyaannya, berfirman itu artinya Ini kayaknya dia gini, mengerjakan. Bang Andi, Bang Juma izin. Dia ini penjual donat atau makanan ringan mungkin ya. Dibawa-bawa ke Alkitab segala macam. Atau dia ini Nggak usah kau mencalonkan framing, diri, ketahuan sudah mentok nalarmu. mencalonkan diri, terus gagal. Bawa-bawa pejabat segala macam. Silakan lah. Dengarkan, hanya pejabat Indonesia lah yang berkuasa di Indonesia. Hanya para pejabat surga lah yang berkuasa di surga. Bisa kau bantah enggak itu? Coba kau jelaskan. Enggak, kau yang menang. Masa silakan. Bukan soal menang. Data ini ada di kepala kita semua. Ya, dan nggak bisa kalian bantah karena kalian tahu. Hanya para pejabat Indonesia lah yang berkuasa di Indonesia. Hanya para pejabat surga lah yang berkuasa di surga. Nah, di mana salahnya? Coba. Setiap pejabat negara adalah penguasa. Setiap pejabat surga lah maha penguasa. Kan beda dari maha. Maha penguasa artinya Tuhan. Berarti semua pejabat surga lah Tuhan. Berarti banyak Tuhan. Dari rendah hingga tertinggi. Kan gini, setiap pejabat Indonesia adalah penguasa. Setiap pejabat surga maha penguasa. Maha penguasa Tuhan. Kan sangat simpel. Bang Juma, kapan ke Jakarta Bang Juma? Pengen sih. Nah, kemudian di antara para pejabat negara ada satu pejabat negara tertinggi. Itulah presiden. Di Nanti antara setelah para selesai pejabat surga, S4-nya Pak Gumasa baru kita ke Jakarta. Kan ini bentar lagi lebaran. di antara para pejabat surga, di antara para Tuhan Habis ada lebaran, satu Tuhan habis lebaran. tertinggi. Oke lah. Dengarkan dulu Ada pengajian satu Tuhan guru tertinggi, kita Pak ini. Yahweh. Orang gila itu nggak mau saya. Kita harus menghargai seorang guru lagi ngajar gitu loh. Ilmu dia aja menggabungkan ilmu fisika dan kita. Gimana ceritanya nyambungnya? Masalahnya kau nggak paham fisika, kawan. Ya, kau yang paham. Udah lah. Oke, gini aja nggak apa-apa. Gini ya. Nggak apa-apa kau sebut kau lebih pintar, tapi tunjukkan kepintaranmu. Kau yang lebih pintar. Aku nggak pintar. Saya bukan bermaksud menunjukkan saya lebih pintar. Ya, maksud saya adalah ya, dengan saya menimbulkan suatu narasi, setiap orang Gue masak siapa? bersemangat menimbulkan narasinya. Gas gue masak. Rom, gue masak ini itu dosen STIL, Sekolah Tinggi Ekonomi Lemah. Nah, dosennya nih. Gak apa-apa pun ini. Jadi gini ya, setiap makhluk waras sadar dirinya adalah hamba di hadapan para pejabat negara atau para pejabat surga. Lawan kata hamba, tuan atau pemimpin. Atau gini, semua pejabat negara lah pemimpin terhadap diri saya. Setiap pejabat surga juga pemimpin. Nah, artinya mereka semua adalah pemimpin. Pemimpin artinya tuan atau Tuhan. Artinya banyak Tuhan, tapi mereka esa, satu kesatuan. Esa di dalam Bible bukan satu oknum, tapi banyak oknum, tapi satu kesatuan. Esa artinya satu kesatuan. Kenapa majikan Yesus cuma satu? Kenapa Tuhannya Yesus cuma satu? Karena dia Tuhan nomor 2. Sama kayak gini. Kenapa atasannya wakil presiden satu? Karena dia adalah pemimpin nomor 2 di Indonesia. Misalnya wakil presiden, cuma satu atasannya, presiden. Sama halnya gini, Yesus mengaku cuma satu Allah yang benar. Artinya cuma satu atasan dia. Bukan berarti kalau atasan Yesus cuma satu, terus atasanku satu, enggak. Sebab saya kan di bawah ini. Di atas saya itu masih banyak lagi atas seterusnya. Sampai tiba pada Yesus, kemudian bapaknya Yesus. Gitu.
Jadi pernyataan Yesus menyatakan bahwa dia adalah atasan tertinggi nomor 2. Itu kesaksian Yesus. Memang atasan Yesus cuma satu. Bukan berarti atasanku cuma satu, karena Yesus juga atasanku. Arti kata Tuhan atau Tuan sama dengan atasan. Tapi yang mulia. Kenapa? Mereka adalah yang mulia karena mereka bertahta di surga. Jadi kalau atasan tanpa alamat surga itu atasan biasa. Tapi kalau mereka adalah di surga adalah atasan yang mulia. Itulah artinya Tuhan. Jadi semua mereka adalah Tuhanku. Mulai yang terendah hingga tertinggi dan maha tinggi. Karena posisi surga itu sangat jauh tinggi. Sehingga mereka lah pada posisi maha tinggi. Gue masak. Apa ada anakmu baru meninggal ya, perempuan? Apa? Tidak, saya nggak punya anak perempuan. Dia meninggal enggak? Enggak ada. Ini Bang pendoa ini Bang Lubis ya? Iya. Oh Bang Lubis ya. Mau diskusi Bang Lubis? Jadi gini. Ya, Saya mau kasih tahu. Menurut Bibel, fakta Bibel, ya, surga hanya surga tempat yang suci. Sehingga para ilah yang di surga lah ilah yang SWT. Jadi kalau ada ilah di luar daripada surga, pasti itu bukan ilah yang tidak SWT. Ilah yang tidak SWT disebut iblis. Fakta Bibel itu. Ada banyak ilah di semesta ini, di surga dan di luar surga. Para ilah yang bertata di surga, itulah disebut para ilah yang SWT, yang sangat suci, yang sangat mulia, yang maha tinggi. Para ilah yang berada di luar surga disebut ilah yang tidak SWT. Ilah yang tidak SWT disebut iblis oleh Bibel. Gitu. Mana ayat ini bilang lah? Ya, mana ayatnya? Di mana? Oke. 2 Petrus 2:4. Ya, bacakan dulu. 2 Petrus 2:4 ya. Nah, di situ sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Nah, ilah-ilah yang tidak SWT lah ini, malaikat ini. Dilemparkan dari luar dari surga. Mereka inilah ilah-ilah yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta, tapi mereka tidak lagi sebagai pejabat surga. Gitu. Sebab di dalam iman Kristen hanya surga tempat suci. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku sangat suci tetapi tidak berada di surga, dia sedang menipu. Bantah Bang Arum. Gimana Pak Pendeta? Bang Lubis, mau masuk Bang Lubis? Betul itu, bahasa referensi, bahasa pertahankan bahasa. Jadi gitu. Jadi di dalam Kristen Tuhan bukan kodrat, tetapi hanya keterangan terhadap sesuatu kodrat. Ya, makanya ada. Jadi Tuhan itu pengertian umumnya adalah yang sangat suci. Makanya ada orang sangat memuliakan hewan karena dianggap hewan itu sangat mulia oleh oknum tertentu. Makanya ada hewan yang Tuhan, hewan yang sangat suci. Ada orang sangat memuliakan batu, ya kan? Maka batu itu dianggap sangat suci, sangat mulia. Makanya dia mentuhankan batu. Ada orang yang mentuhankan apa? Dan lain-lain semua. Jadi segala yang sangat dimuliakan, itulah yang dituhankan namanya. Jadi Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat mulia menurut yang menyebut. Jadi yang Tuhan bagiku atau yang sangat mulia bagiku, pasti dia tidak sama dengan yang sangat mulia bagimu. Jadi itu sapaan relatif. Sapaan berdasarkan diri sendiri. Gitu. Jadi di dalam Kristen,
Tuhan dan Allah bukan kodrat. Ya, Tuhan artinya yang sangat suci, sangat mulia. Allah artinya maha ahli atau sangat ajaib atau super ability atau kemampuan yang super atau sesuatu yang sangat-sangat hebat. Itu istilah Allah. Contoh, Leo Messi adalah Mana sih gue masak? dewa bola atau Allah bola atau ilah bola. Artinya dia pakar dalam hal bola. Artinya dia Iya, kitabmu yang mana gue masak? Pengen tahu kitabmu yang mana Apa? biar gue cari juga. Kitabmu, kitab. Referensinya Kitab saya? kitabnya yang mana? Ha-ha. tentang apa? Yang kau ceritain barusan dari tadi berjam-jam itu, maksudnya referensinya dari mana kitabnya? Biar aku cari. Coba masa kau nggak tahu Allah itu terjemahannya ke bahasa Inggris God. Iya. Ah, Tertulis di mana? God. Referensinya di mana kitabmu? Biar aku baca juga loh. tentang apa? Enggak, soalnya ini pendeta aja bingung, pelajaranmu nggak nyampe dia. Karena gini loh, kalian memahami Allah itu proper name. Iya, itu kalau kami iya. Enggak, pemaparanmu itu pendeta aja bingung. Padahal udah S3 aja Yang bingung. mana kau bingung? Oh, kita mulai dari nol. Yang mana kau bingung? Loh, pendeta Arom aja bingung. Makanya aku nanya. Siapa yang bingung? Tunjuk tangan. Gini masalah. Gini. Sebenarnya nggak bingung. Yang mana silakan. Kalau gitu narasimu mengkaitkan belajar Bible itu harus paham fisika. Ya gimana ya? Saya nggak paham fisika, makanya beda. Makanya kau pasti pendeta penyesat gitu. Ya, maaf. Siapa pendeta? Siapapun pendeta yang tak paham ilmu fisika, memahami Bible, pasti dia pendeta sesat. Enggak, begini gue masak. Alkitab menulis kata Allah itu merujuk kepada siapa dia? Oke, boleh saya terangkan. Merujuk kepada siapa dia? Nah, jadi kan di dalam Bible Sang Maha Pencipta itu dia nggak pernah memberitahu nama, ya kan? Nah, kemudian gini, waktu ditanya siapakah Sang Maha Pencipta menurut Bible, jawabannya gini, dia yang paling sangat suci, dan dia yang paling sangat ajaib. Atau bahasa Bible gini, dia yang paling Tuhan dan dia yang paling Allah. Artinya. Jadi nggak tahu namanya. Artinya begini gue masak. Kata Allah ini disematkan kepada yang maha, Alkitab ya bicara ya, yang maha mulia ya, yang diyakini. Allah artinya yang sangat ajaib. Iyalah. Kalau Tuhan artinya yang bedakan Tuhan. Tuhan artinya yang sangat mulia, yang sangat suci, atau yang sangat pemimpin atau sangat penguasa. Allah ini merujuk kepada pencipta ya. Di dalam, jadi kan gini, secara umum kalau ada kata Allah di dalam Bible ya, secara mindset ya, itu merujuk kepada para pencipta. Pencipta. Itu dia. Para pencipta. Kalau Allah kecil, Karena para pencipta itu banyak. satu pencipta nggak bisa banyak. Allah kecil itu merujuk kepada malaikat-malaikat surga. Gini aja. Ustadz Alif gini ya, Ustadz Alif. Kita pakai ajaib. Pendoa ya. Sangat ajaib. Kalau dia udah punya Tuhan kecil, Tuhan besar, itu bukan kita lagi ranah diskusinya. Kalau ada Tuhan kecil, Tuhan besar. Gini loh. Gimana jadinya? Makanya tadi kan dia kan. Kalau saya jumpa begini gue gini masak. ya, kata Allah itu sapaan kepada seluruh pejabat surga ya. Saya paham Contoh. itu semua. Begini Kalau yang saya mau jumpa sama Kepling, saya panggil Pak. Jumpa Begini, saya sama Pak. Camat, saya panggil Pak. gue masak bentar. Kamu kan dasarnya kan Alkitab nih, ya kan? Alkitab ya atau Bible.
Nah, Alkitab itu menulis kata Allah, ya kan? Dia merujuk kepada siapa, itu makanya tadi saya tanya. Terus Alkitab pakai kata Tuhan, dia merujuk kepada siapa? Jangan kau sebut lagi Ronald Messi juga Tuhan Allah gitu loh. Jadi makanya di sini kan bilang pun pasti belum paham apa kata-kata. Alkitab, dengar dulu. Alkitab itu berbicara bukan bola, gitu loh. Alkitab itu teologi, ya, ilmu ketuhanan, ilmu tentang Tuhan gitu loh. Jadi biar paham. Teologi bukan ilmu ketuhanan. Jadi teologi ilmu keallahan. Gini Kumasak. Kau bisa tunjukkan yang kau bilang itu teologi itu bukan ilmu tentang ketuhanan. Kau harus bisa buktikan, tunjukkan datamu mana. Kau bilang begitu. Oke. Theos artinya Theos. Kan dari teologi Theos. Ilmu Theos. Tanya dulu yang kau bilang. Theos. Bang Arum lagi ngecas ya, noise Bang Arum. Oke, yang kutanya gini, Kumasa. Kalau kau bilang teologi bukan ilmu ketuhanan, yang kau bilang itu pertanggungjawabkan atas dasar apa? Iya. Kau bilang begitu. Karena Theos artinya Allah, bukan Tuhan. Terus? Teologi artinya ilmu keallahan, bukan ketuhanan. Di mana datanya Theos itu adalah Allah? Itu di mana datanya? Kutanya samamu. Oke, ya. Dengarkan kata-kata saya nih. Dengarkan, ku dengarkan dari tadi. Udah satu. Allah. Ramek ini. Nah, Allah atau ilah atau dewa atau Theos, Waduh, dewa. atau Elohim, terjemahannya ke bahasa Inggris adalah God. Kutanya satu tadi itu. Kau tunjukkan bukti kalimat Theos itu adalah Allah. Mana? Tunjukkan. Theos itu bahasa apa? Yunani. Kalau Theos bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya apa? Kenapa ke bahasa Inggris? Kau yang sebut tadi. Theos. Artinya biar tahu dulu. Gak bisa. Kau jangan lari-lari. Ku kejar kau. Theos. Iya, kau kejar kemanapun pasti dengarkan. Theos bahasa Inggrisnya apa? Theos itu Allah itu dari mana? Gini dulu, kita lari dulu ke yang generalnya dulu. Theos bahasa Inggrisnya apa? Theos itu lari ke Allah itu dari mana? Nah, karena gini, Theos terjemahan bahasa Inggrisnya adalah God. Theos lari ke Allah. God diterjemahkan bahasa Indonesia Allah. Gak bisa begitu. Gak bisa begitu. Nggak nyambung kau ini gue masak. Nyambung gue masak. Kau nggak nyambung. Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya kau God. tadi bilang simple banget padahal kau bilang tadi. Theos. Iya, sekarang gini. Catat ya. Coba kamu jawabkan itu. Tunjukkan. Iya, Allah, ilah, Tunjukkan. Theos, Tunjukkan. Elohim. Kau. Terjemahannya ke bahasa Inggris God. Allah itu beda dengan Theos. Allah adalah sesembahan umat Islam. Kalau di KBBI. Oh, itu kan menurut Islam. Sekarang menurut Bibel. Menurut KBBI. Oh, KBBI itu bukan. Sekarang gini. Dulu, longor. Aku jelaskan nggak mau. Kau terus yang ngomong. Ngecut. God bahasa Inggris. Makanya gini. God bahasa Allah di Inggris. dalam Bibel artinya Theos atau God. Nggak ada. Atau dewa. Nggak ada begitu. God itu Tuhan. Yes. Kalau Theos itu dewa. Artinya. Theos dewa. Jangan ke Allah. Kau salah udahan itu. Kau nggak paham teologi. Kau bentur-benturkan sana sini. Makanya jangan banyak bicara. Kita ambil. Kau nggak paham. Kau nggak paham banyak bicara. Jadi botol. Dengarkan, nggak usah kau pedean kau. Lah, kau sendiri nggak ngerti arti teologi. Kau bilang Theos sama dengan Allah. Gimana ceritanya? Coba, saya nggak punya kamus. Saya nggak punya kamus. Theos itu dewa, God itu Tuhan, Allah itu berdasarkan KBBI Tuhan orang Islam, orang Muslim. Beda. Ini kita bicara Bibel, kawan.
Kan tadi ngomongin teologi. Kau yang bawa Theos itu adalah Allah. Gimana ceritanya kau longor gini gue masa? Lupanya kau. Kita ini di dalam Kau konteks itu lupa Bibel, omonganmu. Allah artinya Jadi God. muter-muter. Lupa. Di dalam Makanya Bibel, otakmu ditaruh di depan, jangan ditaruh di punggung. Jadi God orang- itu nggak usah kau mengejek-ngejek. lah, God itu kau itu Tuhan, Gue longor, Masak. atau enggak? Kau ngomong terus dari tadi, nggak ada artinya, nggak ada maknanya. Tujuannya apa? God itu Tuhan, Gue Masak. Dengarkan ini nih. Aku mau lihatnya mukamu itu. Gue masak, coba. Dengarkan ya, saya mau lihat ya. Kenapa kayak gininya, sepotol ininya kau? Kesal juga saya. Gak usah. Bisa-bisa- Dikumpulkan bisa-bisa. malu sepertimu sayang kasaraya, no problem. Enggak, tadi kau bertanggung jawabkan tadi Theos adalah Allah tadi. Ya, Tanggung jawab kau Theos. itu. Tengok ini, ya. Ya, Kau tanggung jawab, ya, ini. Udah. Mana? Saya bikin ya, saya bikin 2 terjemahan ini. Oke. Nah, ini dia ya. Ini tengok ya. Baca nih, ini kan Tuhan Allah ini. Tuhan Allah. Maka di bawah terjemahannya apa? Lord God ini nih. Ah, Ya, Lord God. Ya, Lord God. Ah, Tuhan, Lord, Allah. Salah. Ah, God, kok salah ini nih? God itu Tuhan. Lord Tuhan. Ini nih. Ketika Tuhan Allah, maka di bawah Ketik aja Google, Gue Ini. Masak. Theos itu artinya apa? Dari Google aja. jangan Google. Enggak lah. Ini Jangan kita ambil 2 kitab. Bang Arif, Ambil 2 Bang Juma, kitab. Bang Andi, Bang Alif izin dulu ya. Thank you semuanya. Mau kemana Bang Arum? Waduh, ini ada tausiah ini, gratis ini. Pusing malahan itu otak saya. Makanya gini, Pikir sia-sia. Tuhan di dalam bahasa Indonesia. Coba kutanya dulu yang ada di sini ya. Pemimpin atau Gue masak. Kutanya dulu Allah yang ada di sini artinya- satu-satu ya. Satu-satu ya gue masak ya. Gantian gue masak. Bang pendoa. Theos itu apa Bang pendoa? Theos itu dewa atau Tuhan juga bisa. Oke, Bang Arif, Theos itu apa Bang Arif? Bang Arif. Theos apa Bang Arif? Bentar dulu, ada puzzle ini. Apa pertanyaannya? Theos itu apa Bang Arif? Theos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia dewa atau bahasa Inggrisnya God. Nah, tuh udah 3 orang ya gue masak ngomong Theos itu adalah dewa atau God bahasa Inggrisnya. Jadi sekarang kau bilang Theos itu Allah, di mana? Kau jawab simpel itu. Aduh, gini aja Pak Pendeta Arum, mau diskusi dengan Ustaz Alif atau Gurunda? Biar gue masak cancel dulu, gimana? Atau Bang Lubis? Saya mau pulang dulu ini dari kerja. Pulang dulu saya enggak sini. Ada kerjaan ini ya, serius. Saya pulang nanti kenapa-napa. Bang Arif, makasih ya Bang Arif ya. Lah mau kemana? Ada ibadah puasa saya sama anak saya. Aduh, gue masak. Ya udah Bang Arum aja diskusi dengan Ustaz Alif. Ustaz Alif monitor Ustaz. Gurunda. Ya, monitor. Ya, silakan aja. Lagi masak nasi mengisi perut. Aduh. Ya, aku masak itu biarin aja loh. Nanti 1 tahun dapat 1 jemaat juga udah bersyukur dia. Susah sama dia.
Ya, gimana nih? Apa pembahasannya atau ada yang mau ditanyakan dulu? Bolehlah, silakan. Itu sama Bobchen dulu, nanti saya masuk lagi. Bang Alif. Saya ini paling 20 menit lah. Nanti saya masuk lagi kalau masih online ini ya. Jadi arti kata Tuhan di dalam Bible udah jelas ya. Oke, gini Enggak aja. gini, gue masak. Ustadz Alif, Ya, gimana Bang Arom? ini kan ada Bobchen nih. Bobchen kan Kristen juga. Coba kau diskusi sama Gumasa tuh Bobchen. Keren kayaknya. Asli nih, keren. Saya sepakat dengan masa kena Elohim. Parkun aja Bang Arom, parkun aja. Iya. Elohim Tuhan yang banyak, berarti dia dewa. Ya enggak, masa. Jangan dulu kau samakan Tuhan itu Lord. Kalau dewa atau Allah atau Elohim, Bentar saya tampil datanya. Kalau gitu nih sebagai bahan edukasi aja, datanya itu di dalam Bible study yang menggunakan bahasa Inggris. Kita lihat nanti terjemahannya. Menarik. Sebentar ya, saya siapkan dulu datanya. Theos itu kalau merujuk ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, jadi jangan kau paksakan kata Allah itu theos gitu loh, itu nggak nyambung. sama kami bahasa Batak Toba, nggak ada kata Allah dewata. Ya sudah, itulah makanya aku bilang nggak usah kau sebut-sebut, nggak nyambung juga masalahnya dengan Karena kata itu nggak bermakna, yang gak ada guna sama kami itu, yang ada penting maknanya, frekuensinya, kognitifnya. Nggak ada urusannya, makanya nggak usah disebut-sebut. Udah, tapi kalau dewa sama nyambung. kalian aja nih, Allah itu menjadi sebuah nama, sama kami itu kan hanya sebuah kata. Ya karena itu dijelaskan di dalam agama kami, begitu. Makanya Allahmu bukan Allah sama kami. Dalam agamamu kan nggak ada nih ya. Nih kita buka. Bentar ya. Ini soalnya aku nggak sama. Nih kita buka nih, Theos. Nih Bible Study Tools nih, Theos. Iya, dewa. Lah iya udah tahu kan? Ngapain kau sebut kata-kata Allah di sini, dipaksain kali. Nah ini kan. Kata Allah, arti kata dewa, arti kata Theos, arti kata Elohim. Ngapain kau sebut-sebut kata Allah terus? Sama dengan. Nggak ada kaitannya maksudnya. Ini kenapa tiba-tiba jadi langsung kepanasan? Nih ya, kita buka dalam terjemahan nih. Jadi Theos itu, kata Theos, definisi Theos itu pengertian kata nas ini nanti di Bible ada. Ini disebutnya dewa atau dewi. Nama umum para dewa atau makhluk ilahi. Begitu, keilahian Tritunggal. Jadi kalau masalah kata Theos ini nih ya, yang tadi nih, ini dalam Bible Study Tools, ini bahasa Inggris sebenarnya. Jadi kata Theos itu dewa atau dewi. Makanya kalau kita buka di dalam Kisah, nih contoh nih. Kisah 14. Nih ya, kita buka nih. Nomor 11. Ini kan kitabmu nih. Ada kata dewa-dewa telah turun ke bumi, ke tengah kita dalam rupa manusia. Ini kalau kita lihat interlinear di sini, berkata ini kata dewa di sini itu Theos bahasa Yunaninya. Nih ada nih Theos nih. Dewa, Theos, ini kitab Anda sendiri. Jadi yang bahasa Indonesia kata dewa atau dewa-dewa, di sini di dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai Theos. Jadi Theos itu artinya dewa. Dewa-dewa, nggak usah kau sebutkan. Apakah makhluk ilahi juga disebut dewa, ataukah makhluk ilahi itu dinamakan langsung Bapa Allah yang absolut? Dewa.
Ya udah intinya gitu. Jadi kata theos itu kan original kitamu yang menggunakan bahasa Yunani. Yang terjemahan kalau bahasa Indonesia itu yang tepat itu adalah dewa. Iya, Anda nggak paham tentang kedewaan, Ustaz Talib. Ya memang Monarki absolut kedewaan itu mengeluarkan tentang emanasi dewa pertama mendewakan dinamakan itu. makhluk Dewa ilahi itu bukan- seperti roh kudus, Iya. malaikat-malaikat. Mereka itu Ya. ada diploma dalam Ada pejabat Gnostik surga, ada dijelaskan bahwa ploma itu adalah rumah keilahian di mana ada kemaskulinan dan kefeminiman. Sementara yang turun menciptakan langit dan bumi adalah demikur, yaitu dewa demikur atau tumpahan keilahian karena kepenuhan di rumah plomal itu sehingga tumpah menciptakan demikur, lalu demikur itu menciptakan dunianya sendiri sehingga ada suatu ion di rumah plomal itu yang disebut Sophia. Makanya di dalam Yahudi ada yang dinamakan Tuhan Sophia, itu adalah kebijaksanaan atau berupa ruh kita. Ruh kita itu adalah Sophia, ya penuh kasih gitu. Lalu ruh Sophia itu terjebak juga ke dalam ciptaan yang rusak ini sehingga diturunkan lagi yaitu ion-ion lagi, yaitu berupa pewahyuan melalui perantara para nabi untuk mengajarkan ayo kita kembali ke rumah ilahi. Begitulah penciptaan itu. Jadi makhluk ilahi itu disebut dewa, tetapi bukan monarki absolut, karena monarki absolut itu yang memancarkan makhluk ilahi. Begitu Bang Alif dan Gurunda Gumbasa, bukan Gurunda Zuma ya. Silakan. Saya lanjut karena tidak ada yang menyimak dengan jelas atau karena terpaku dengan pendengar saya. Demigur itu juga disebut dalam ajaran Gnostik. Makanya kadang-kadang Tuhan Yahweh itu disebut iblis juga, ya karena dia itu adalah demigur, sosok penciptaan yang tumpahan emanasi yang akan rusak sehingga dia menciptakan dunia sendiri itu. Dia termasuk dari makhluk ilahi, masuk ke dalam rumah plomal ilahi. Makanya Mailot Luka menyatakan bahwa ada Roh Kudus itu adalah ibu ilahi. Iya, dialah ibu Sophia, sifat kefeminiman, sementara yang maskulin itu Yahweh yang menjadikan keadilan sebagai hukum teratasnya, sementara Roh Kudus atau ibu ilahi kita itu disebut kasih. Keadilan akan dikasih dengan ampunan. Memang benar Tuhan itu akan menghakimi dengan adil, tetapi ada kasih dari ibu Sophia sehingga dosa itu bisa diampuni oleh Roh Kudus. Dialah ibu ilahi kita yang terjatuh ke dalam kaki kita. Kita harus menaikkan ibu ilahi itu. Masa kok diam aja sih, maka aku akan membukakan pintu. Begitu. Aku yang suruh diam, gue masak, bukan kau. Kau diskusi sama dia. Oke sayang diskusi. Oke. Jadi biar gak rumit, gini dulu ya. Saya memandang oknum-oknum surgawi itu ada dua aspek. Ya, setiap oknum surgawi itu saya memandangnya secara dua aspek. Aspek pertama, saya memandang mereka sangat suci. Ya, itu istilahnya Tuhan. Saya memandang mereka sangat ajaib. Itulah artinya Allah atau ilah atau ilahi atau theos atau dewa atau God. Jadi setiap oknum itu bisa disebut adalah sosok yang Allah atau sosok yang sangat ajaib atau sosok yang sangat suci. Ya. Jadi mereka satu oknum itu
Inilah contoh malaikat surga. Maka saya memandangnya lah seorang malaikat surga adalah sosok yang Tuhan, artinya sosok yang sangat suci. Seorang malaikat surga adalah sosok yang Allah, artinya sosok yang sangat ajaib, sangat perkasa, sangat hebat, sangat luar biasa. Itu jadi Allah itu keterangan suatu oknum atau sesuatu. Nggak usah panjang-panjang, cukup Bu Masa. Bob, ngerti nggak Bob? Kalian tuh ngomong kayak mau tautan tapi nggak ada Malaikat nyambungnya. itu termasuk juga dikatakan kategori lion, yang mencakup makhluk ilahi yang bersemayam di rumah plomal, rumah keilahian yang simbolnya itu angka 8 ya, artinya rumah keabadian. Bahasa Inggrisnya saya lupa. Sementara para dewa-dewa dalam tradisi Hindu itu memang turun itu dari rumah plomal turun ke dunia. Iya bisa, emang begitu. Ini juga sejak kapan Rocky Gerung adanya? Bang, kau ini aneh sekali Bang Bob. Kau bilang dewa-dewa turun ke dunia, yang turun dewa-dewa itu manusia. Manusia itu dewa siapa? Reinkarnasi bisa, atau dikatakan seperti firman itu telah menjadi daging dan turun menjadi manusia. Pada firman Jadi itu kau ya, menganggap Tuhan. firman itu adalah dewa? Ya makhluk ilahi kan. Ya, berarti kau ini sesat. Kau sudah sesat di situ karena kau menganggap firman itu dewa. Apakah? Iya, firman itu Allah, firman itu dewa. Tuhan itu tidak bisa kita menyerupai dengan apapun, saudara. Dewa aja, nggak usah ditambah-tambah Allah, dimasak. Arti kata gini loh, ini dalam konteks Bibel gini. Di dalam konteks Bibel arti Allah sama dengan dewa. Titik. Yunani itu sudah benar itu teos. Yang pertama adalah logos atau pikirannya Tuhan yang Kata dewa itu adalah perkataan manusia. Kalau kau mendengarkan perkataan manusia, itu adalah Kalau mau pakai dewa kata palsu. ilah masih kita tolerir itu. Tapi kalau kata Allah ya nggak bisa kau samakan dengan dewa. Mau disamakan dengan dewa itu kata teos. Tadi datanya sudah saya tampilkan di dalam kitab Anda sendiri. Bagaimana kau? Kau membentangi itu perkataan Tuhan. Saya bertanya kepada Putra, Manusia menganggap apakah Tuhan, firman Tuhan itu menganggap kekal? manusia itu anak-anak Jawab, anak-anak Putra. dewa, bukan anak-anak Tuhan. Kau Iya, ini bagaimana? apakah kau? firman itu kekal? Iya, firman itu adalah kekal, itu perkataan Tuhan. Apakah firman itu wujud Tuhan sebenarnya atau emanasi Tuhan atau perkataan hanya perkataan dan pemikirannya Tuhan yang asal atau hanya logika Tuhan lalu dikatakan menjadi firman? Ya, Yesus turun sebagai apa? Sang juru selamat atau sebagai dewa? Saya belum ke Yesus ya. Saya hanya Ya, bicara itu tentang sang firman. Dia diutus oleh Bapa. Dia saya menyampaikan belum pesan Bapa. sampai ke Yesus. Saya hanya mengatakan asal dari keberadaan ataukah itu diucapkan oleh yang asal? Yang asal itu dari mana basalnya? Karena logos adalah kata-kata dari buah pikiran, artinya ada sesuatu yang memang sudah memikirkan lalu dikatakan, diucapkan. Logos dan theos itu perkataan Tuhan atau perkataan manusia? Ya, perkataan Tuhan. Nah, logos itu bersama-sama Tuhan, artinya ketika kata-kata itu diucapkan itu Gimana? Tuhan bersama Tuhan, artinya ada dua subjek dan predikat, yaitu yang mengatakan dan yang dikatakan. Bukankah begitu? Bukan satu subjektif seperti kata-kata itu ya yang wujud lalu berkata-kata. Apakah ada yang mengatakan lalu sehingga timbul firman? Ya, Atau Yesus firman itu berkata, muncul sendiri? Aku diutus oleh Bapa.
Baca. Dan mereka manusia percaya kalau dia adalah Mesias yang diurapi. Sang Firman Saya belum itu. sampai ke Yohanes yang berupa jadi daging ya. Sementara saya membahas saya tanya dulu. Yohanes 1 ayat 1 gitu. Putra, kamu Tapi paham Anda nggak apa yang melempar ke disampaikan oleh Yohanes Bob? 1 ya. Putra, Iya, saya paham. paham. Bob, kamu paham apa yang ditanggapi oleh Putra? Saya ingin membahas firman dulu sementara dia langsung ke ayat kalau ke-4 gitu. atau ke-14 itu. Saya ingin membahas secara tuntas ayat 1 itu saja. Itu loh. Sebelum menjadi daging itu, apa itu firman sebenarnya? Begitu Bang Putra. Roh dan kebenaran. Roh itu adalah Allah dan kebenaran itu adalah kudus. Siapa yang dikuduskan akan jalan dalam kebenaran. Dan dalam roh, dalam kebenaran yaitu Roh Kudus, kita manusia sudah tahu. Sejarah Alkitab menyatakan jikalau tidak ada jalan kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, kita mempunyai Roh Kudus. Dia sebagai jalan. Saya tidak percaya kepada anak Sang Maria, sebab saya sudah melihat Roh Beginilah, saya merujuk kepada ayat Al-Quran dulu, saya izin sampaikan. Nabi Isa itu mengajarkan di tengah bangsanya, di tengah umatnya. Dia berkata berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya Allah ini Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Itu tertulis baik di surat Al-Zukhruf, ada juga di Ali Imran, ada juga di surah Maryam. Jadi Nabi Isa berkata bahwa Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Nah, sekarang kembali ke tema pengajaran Yesus. Yesus mengajar. Yesus itu sebagai manusia utusan Tuhan yang diutus di tengah Bani Israel, dia mengajarkan kepada bangsanya, kepada umatnya bahwa sesungguhnya Elohim itu adalah Tuhan kita. Elohim itu Tuhan kita, kan gitu. Tuhan yang Esa. Itu kan tertulis di Markus 12 nomor 29. Yesus yang mengajar di tengah umatnya yaitu bangsa Yahudi, mengajarkan dia itu bukan Tuhan. Ya, Yesus itu mengajarkan dia bukan Tuhan, tapi mengajarkan dia itu utusan Tuhan. Pertanyaan saya sama Putra, landasannya apa ketika kalian mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan sementara dia mengajarkan untuk menyembah Tuhan bukan kepada dia? Apa yang menjadi landasannya, Putra? Ya, kau buka dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Kau bisa baca. Saat Filipus bersama-sama dengan Yesus duduk di sebelah kanan Yesus dan Tuhan ataupun Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan Yesus menjawab, siapa yang sudah melihat aku? Dia sudah melihat Bapa. Mengapa engkau menanyakan Bapa itu? Aku datang dari Dia, sebab aku berbicara tentang Dia. Aku tidak bersaksi tentang diriku sendiri, melainkan tentang aku. Bapa itu bersaksi tentang Kristus. Dan kita manusia ini tidak bisa bersaksi, itu apa maksudnya? Apa yang susah untuk bersaksi? Oke, saya akan jawab berbeda ya. Sebentar dulu. Sabar Bob. Baik, itulah mengapa aku pertanyakan kepada teman Kristen mengambil dalil yang ambigu. Ketika dikatakan melihat Yesus sama aja melihat Bapa, kau mau maknai apa?
Maksudnya mau dikatakan kalau Yesus itu setara dengan Bapa? Yesus itu sama persis dengan Bapa? Kan tidak. Ini bahaya ini. Kau yakin nggak? Setiap orang percaya kepada anak orang. Oh iya. Iya. Gimana maksudnya? Gini loh. Percaya perkataannya Ketika enggak? Daud itu kau maknai harfiah, kau maknai Percaya harfiah. perkataannya enggak? Ini kayaknya dia harus turun lagi, Dor. Jadi kalau gitu ketika Yesus waktu masih bayi, Bapak juga bayi. Saya tanya, kamu percaya perkataannya enggak? Kau percaya Saya percaya perkataannya. Yang Ya udah, bermasalah kalau itu nggak percaya, kenapa kau memahami belok-belok perkataan berbicara Yesus. tentang kisah nyata? Dengarkan contoh ketika Yesus berkata, kali kau. aku akan pergi kepada Bapakku sebab Bapak lebih besar daripada aku, itu kan juga ada tertulis. Loh, Bapak itu lebih besar daripada Yesus. Berarti berbeda dong, tidak sama. Yesus Tuhan itu mengaku berkuasa, dirinya anak kau manusia. tidak berdusta. Ini sejarah, kisah nyata dalam kehidupan setiap orang. Enggak, maksudnya gimana tadi melihat Yesus, melihat Bapak, maksudnya Yesus sama persis dengan Bapak gitu. Ya, kau bertanya, kau seperti Filipus nanti, kau bertanya-tanya setiap hari. Bukan, kau bawa dalil itu maksudnya kau samakan Yesus dengan Bapak. Ayat Alkitab mengatakan itu bersaksi. Kau sudah bersaksi kah belum? Makanya aku bertanya, kau bawa dalil itu maksudnya mau menyamakan Yesus dengan Bapak. Ku bertanya Saya kan ulang-ulang dulu nih. Bertanya kepada Yesus, ku bertanya ulang-ulang, saya jawab ulang-ulang. Ku tidak capek. Maksudnya di situ kau samakan Yesus dengan Bapak. Ya bagus, kau ini belajar firman Tuhan ya senang. Ya, saya samakan itu karena Alkitab yang menyamakan itu. Kenapa? Salah? Berarti Yesus sama dengan Bapak. Ketika Yesus bayi, Bapak juga bayi. Kau ini pertanyaannya kau aneh sekali. Kan melihat Yesus melihat Bapak. Yesus waktu bayi gimana Bapak nasibnya? Sang Bapak. Gak dengar. Sebelum Abraham lahir aku sudah ada. Ini Yesus ini ada lihat-lihat kau ini. Ya, melihat Yesus kan ketika Yesus lahir ke bumi. Nah, ketika Yesus lahir ke bumi waktu bayi, sang Bapak juga bayi gitu maksudnya. Bapak itu roh. Kau sudah pernah lihat Bapak di mana? Di goa? Iya, berarti beda dengan Yesus kan? Kau lihat Bapak di mana? Di goa? Ya, jadi Bapak dengan Yesus sama atau beda? Saya tanya, kau ketemu Bapak kah belum? Ya Allah. Kau ketemu Bapak kah belum? Bapak itu ada roh. Roh itu tidak kelihatan. Bos, itu Tuhan. Beneran nggak ada yang waras ini, pusing aku. Coba saya tanya kau dulu, kau ketemu Tuhan di mana? Nyimak kalian ngobrol saya pusing, diajak sabar, saudara, saya tanya nih. Tambah Kau lagi bilang- Elsa dah. Kau bilang kau percaya kepada anak orang dan saya meyakinkan itu benar. Dan sekarang saya tanya kau ini. Kau bilang kau bertemu Bapak, kau Bingung bertemu Bapak. dengerin. Iya, kau kan tadi bawa dalil itu kan. Maksudnya kau mau menyamakan Yesus dengan Bapa. Bener gak sih kayak gitu maksudnya? Bener kan? Melihat Yesus sama saja melihat Bapa. Kan gitu. Jika kau mempunyai telinga, kau mendengar. Begitu. Jangan kau bilang itu sesuatu ayat itu. Kau bilang saya yang bilang. Itu Alkitab mengatakan sejarah Alkitab. Jadi itu perkataan dari saya. Itu penyampaian dari Bapa. Jadi dengar itu. Ya udah, berarti Yesus sama Bapa dengan sama itu sama Bapa kan? Sama kan? Jangan kau bilang kau bertemu Bapa. Bapak kau bertemu Bapa di mana? Di goa. Oh, itu aneh sekali kau. Bapa itu adalah roh. Tidak kelihatan, kau sudah ketemu Yesus roh Bapa. atau bukan? Musa saja tidak ketemu Ya saja berarti ketemu beda Tuhan Allah, kan? saya tidak bisa melihat mukanya, Berarti wajahnya. beda kan jadinya kan? Kau ini aneh sekali. Berarti beda kan antara Yesus dengan Bapa? Beda nggak? Yesus yang berkata, Filipus, berapa lama lagi kan kau bertanya Bapa tentang aku? Oh sama, Siapa yang Yesus sudah dengan Bapa melihat sama. aku? Dia sudah melihat Bapa, Filipus. Jadi Yesus dengan Bapa sama. Ya benar, sama-sama. Ya sama. Ya ketika Yesus waktu masih bayi, Bapa juga sama kan? Allah Bapa, iya duduk di sebelah kanan Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Tuhan. Iya, ketika Yesus waktu masih bayi, Bapa juga masih bayi berarti kan? Bapa itu yang menciptakan langit, kau itu yang tidak ada. Saat kau lahir itu kau lahir 2000 berapa? Kau aja penciptaan aja kau tidak bersaksi tentang penciptaan aja kau ini aneh sekali kau. Jadi oten kekuting nasib sih hirup aku. Bukan geje kau itu yang geje. Percaya anak orang, tidak bersaksi.
Gimana nyambung? Bro? Ini sejarah kisah nyata. El Sadai monitor. Saya nggak bening tuh. Halo El Sadai. Halo. Malam. Yesus dengan Bapa sama atau beda? Sama. Sama. Oke. Waktu Yesus masih bayi berarti Bapak juga ikut jadi bayi gitu? Betul. Hah? Iya. Berarti bayi berarti bayi itu adalah Bapak. Manusia berdosa, aku buat apa? Aku belalau di mana? Nah, itulah namanya nuzul. Sadai ini kok bilang betul sama? Bahasa Indonesia dari mana? Nah, artinya nuzul. Sadai, kau ini gimana? Yesus waktu bayi berarti Bapak juga. Lah Bunda Maria berarti melahirkan Bapak juga. Anaknya ini gimana? Emang iya. Ah, iya. Hah? Emang iya. Emang aduh mak nggak ada yang mak. Kan sudah aku bilang tadi. Dengarlah dulu buku putra. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kau makan mati akan dosamu. Selesai. Ketika Yesus bayi, Bapak juga bayi. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria, ya anak ya Bapak. Betul. Aku lagi ditanyakan. Iya. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria Yesus, anak sekaligus Bapak. Yang mati di atas kayu salib juga Bapak. Betul. Aduh, ini yang mana lagi dinomnya ini? Aku lagi. Hah? Anak adalah Bapakku ini. Ini judul baru ini. Nah gini, makanya di Mazmur 22. Ini mau Mazmur ini loh. Mazmur 22. Sebab anjing-anjing mengguruni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu. Apa? Katakan. Bahwasanya Bapak di dalam Yesus, Yesus dalam Bapak. Selesai. Loh, kayak mana? Bapak lebih besar daripada aku. Itu gimana? Loh, kan Tuhan Yesus guru dan Tuhan, kan gitu. Iya, kayak mana sih kau ini? Bapak lebih besar daripada aku. Itu gimana konsepnya? Loh, kan sudah aku bilang ya, hanya iblis yang ingin menyamai yang maha besar. Itu. Bukan ngomongin iblis. Kan tadi bilang sama, Yesus dengan Bapak sama, Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Nah terus ketika Yesus berkata Bapak lebih besar daripada aku, itu gimana? Loh, kan kalau kita mempelajari satu kitab, pasti ada guru dan Tuhan, kan gitu. Nggak ada yang waras ya, tapi nggak apa-apa. Bahwasanya dikatakan guru dan Tuhan, bahwasanya dia sambil guru sambil Tuhan. Itu. Paham nggak arti sambil guru sambil Tuhan? Berarti Yesus dalam Bapak, Bapak dalam Yesus. Itu guru dan Tuhan. Oh, Bapak adalah Yesus. Betul. Kalau Bapak disebut Yesus, berarti yang dilahirkan Bunda Maria itu Bapak. Betul. Berarti ya betul semua. Jadi anak melahirkan Bapak kalau gitu. Hah? Iya, Bunda Maria itu kan anak, jadinya statusnya kan. Sementara Bunda Maria melahirkan Bapak. Ini gimana konsepnya ini? Makanya disebut anak ajaib, Eloah perkasa. Bukan, Bapak yang Marianya. Iya. Masa seorang anak melahirkan Bapak? Kan itu namanya Johir Nuzul. Lah iya kan yang dibahas ini. Kayak mana kisahnya anak melahirkan Bapak itu? Loh, kan anak ajaib Eloah perkasa. Kan gitu. Bapak yang kekal, Raja Damai. Gitu. Oh, ke situ lagi. Jadi anakku adalah bapakku gitu maksudnya. Anakku adalah bapakku. Loh, bagaimana mungkin anak menjadi bapak? Kan nggak mungkin. Lah kan itu bapak juga yang dilahirkan. Loh, kan sudah aku bilang bapak tidak bapak. Itu. Kenapa jadi sekarang berubah? Tadi katanya Yesus itu bapak itulah sendiri. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria ya Yesus ya Bapak juga, kau bilang tadi. Betul. Ya berarti anak itu adalah Bapak. Loh,
Kan bapak tidak bapak itu baru narasi. Masa anak adalah bapak? Kan nggak mungkin. Ya Allah. Kau bilang tadi yang dilahirkan itu Yesus yang bayi itu adalah bapak juga. Betul. Betul. Ya kau bilang betul. Berarti yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu anak sekaligus bapak. Loh, kan yang lahir bapak, bukan anak. Yang lahir bapak. Ya. Nah, apa lagi yang kutanyakan? Nah, itu. Jadi anaknya Maria ini bapaknya. Oke. Anaknya Maria itu adalah Tuhannya. Iya, bapaknya jadinya kan? Ya Tuhannya. Astagfirullahaladzim. Kan bapak Maria kan siapa itu namanya itu ya? Gelulu saya. Tapi Tuhannya itu. Makanya Bunda Maria senang, gembira. Jadi yang kan tadi kan saya yakin dia terhitung ini. Ya kan? Gimana? Saya boleh bicara sekarang. Kenapa ini Bob? Kau mau bantah anakku adalah bapakku? Begini, Maria kan dia mungkin anak adalah bapak, tidak mungkin. Bapak tidak bapak. Tapi kau paksakan dari tadi. Kau bilang mana sih kau ini sekarang? Kan bukan saya memaksakan, lu bilang yang lahir bapak, kan gitu. Bukan bilang anak. Itu adalah bapak. Kau bilang tadi. Loh, mana ada Maria itu yang lahir kan gitu. Ya kan gitu. Maria itu melahirkan Injil. Ya emang iya. Maria itu melahirkan Injil. Betul. Injil itu telah berwujud manusia atau daging. Betul. Apakah firman itu kekal atau enggak? Betul. Firman itu Alfa dan Omega. Betul. Lalu dijelaskan lagi, Abraham, aku ada sebelum Abraham ada. Ya, Injil itu sudah ada sebelum Abraham ada. Betul. Lalu dikatakan lagi dalam Roma, Paulus mengatakan bahwa Injil ini sudah ada di kitab-kitab terdahulu. Iya, itu kitab-kitab terdahulu itu firman. Injil itu juga firman. Betul. Yesus itu adalah wujud Injil yang diturunkan oleh Tuhan sebagai manusia, wujud manusia. Yesus itu tidak menerima wahyu seperti nabi-nabi yang lain, tetapi Yesus itu adalah sekumpulan firman yang berupa Injil. Berarti Bunda Maria, berarti Bapak Injil itu adalah di mana yang asli? Ya, Injil itu sekarang yang asli adalah di kerajaan surga atau di langit kata Islam. Makanya dikatakan ya, di anak adalah firman, firman itu bersama-sama. Ada yang nyambung, host. Elohim, firman itu adalah Elohim. Nah itu. Nah, bagaimana kalau sudah bersama-sama kan Elohim? Apakah itu Yesus atau Injil itu ilahi? Iya, dia adalah kata-kata ilahi. Dia dari pemikiran ilahi, dari perkataan ilahi yang berwujud manusia. Apakah Injil Yesus itu makhluk? Dia bukan makhluk karena dia itu firman ilahi. Dia kekal. Iya, emang firman itu kekal. Apakah firman itu binasa ketika disalib? Enggak. Apakah firman itu binasa ketika ditombak? Ya enggak, namanya firman. Yesus itu hukum Bob, kenapa kau tiba arahnya kemana pembahasan? Kenapa kau bilang pula jadi Bunda Maria melahirkan Injil? Aduh, parah lagi kau ini, makin jauh. Beginilah teman-teman. Iya, adalah kebanyakan nabi, kebanyakan wahyu. Kitabnya itu, kitab Anda mengatakan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, namanya Yesus. Jadi kalian tuh kapan sih bisa nyambungnya ini ngobrol sesama kalian, malah juga pun nggak ada yang nyambung dari tadi. Kan sudah ku bilang tadi, Yesus adalah Bapa, Bapa dalam Yesus, Yesus dalam Bapa. Itu kan Bapa ujung-ujungnya. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Betul, karena sudah bersama-sama. Betul. Terus yang disalib juga Yesus. Betul. Berarti Bapa juga. Betul. Berarti Bapa mati di atas kayu salib.
Betul. Terus ketika dia berkata, mengapa engkau meninggalkan aku, siapa yang pergi di situ? Oke ya, supaya menggenapi Mazmur Daud. Apa Orang lagi? lagi nangis, orang lagi ketakutan mau mati kok nyanyi lagi. Loh, Yang berkata kan itu di siapa? Mazmur Daud, mendengar Mazmur Daud, nanti di Mazmur 22, apa dikatakan sana, Eloah, Eloahku, mengapa kau tinggalkan aku? Nah, itu kan harus digenapi. Ya, Nah, itu. ya. Sekarang yang meninggalkan di situ siapa? Hah? Yang meninggalkan di situ siapa? Yang meninggalkan? Saya rasa tidak ada yang tertinggal. Lah di situ kan Yesus berkata ketika disalib. Loh, kan sudah bangkit. Mana ada lagi sekarang? Bukan, ketika dia teriak, ketika dia berseru dalam suara nyaring, Eli, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ siapa yang meninggalkan? Loh, kan sudah selesai. Tidak ada lagi yang meninggalkan. Bukan sudah selesai, ini dia berkata, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya kan sudah kubilang bahwasanya Nabi Daud bernyanyi, Tuhanku, mengapa engkau Daud gak tinggalkan nyambung, aku? ini Yesus. Ini Yesus, bukan Nabi Daud, ini Yesus. Loh, ikan Nabi Daud menubuatkan kedatangan sang Mesias. Bukan kedatangan, itu katanya Mazmur, itu nyanyian. Kau ini tidak nyambung pula. Di situ Yesus sedang ketakutan mau mati di atas kayu salib. Dia menangis, dia berseru dengan Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Siapa yang meninggalkan aku di situ? Loh, tidak ada yang lain meninggalkan lagi, kan sudah bersama-sama. Itu dia bilang seperti itu. Loh, akan kita bicara sekarang, bukan bicara masa lalu. Kan Jadi sekarang dia sudah bersama-sama. Maksudnya dia lagi ketakutan mau mati, dia nyanyi gitu. Nabi Daud nggak ada nubuatan juga. Yesus yang berseru. Loh, kan sudah aku bilang sekarang sudah bersama-sama. Berarti dia harus nyanyi dulu, sebelum mati nyanyi dulu maksudnya. Kan sudah aku bilang Tuhan Yesus datang untuk mengalahkan dunia, ya. Nah, kaitannya ke situ. Jadi Yesus sebelum mati di atas kayu salib harus nyanyi dulu gitu. Loh, kan yang digenapi nyanyian Daud, bukan nyanyian Tuhan Iya, Yesus. makanya dia harus nyanyi dulu. Loh. Nah itu kok bilang kan katanya nyanyian Daud, berarti dia nyanyi dulu sebelum mati. Kan beda Nabi Daud dengan Yesus, beda. Ya itulah aku bilang tadi, makanya beda. Nah di situ siapa yang meninggalkan Yesus? Yang meninggalkan dia yang di atas kayu salib itu siapa? Lo kan sudah aku bilang ya, tuh menggenapi nyanyian Nabi Daud. Balik lagi. Ampun, Tisya. Nah, supaya dengar dulu gini, kalau tidak dikatakan begitu, Iya, berarti menggenapi, maksudnya menggenapi itu nyanyiannya biar Yesus nyanyi gitu. bukan kalau Tuhan Yesus tidak mengatakan begitu, berarti Mazmur Daud gagal, tidak tergenapi. Nah, iya berarti Yesus harus nyanyi. Loh, bukan nyanyi, harus mengatakan begitu. Nah, gitu. Yang nyanyi dia Nah. Yang nyanyinya di atas kayu salib itu siapa? Hah? Yang nyanyi di atas kayu salibnya siapa? Pak, tahu nggak, kan Nabi yang bernyanyi, Nabi Daud yang bernyanyi, Tuhan Yesus yang genapi. Kan ini yang ngebahas yang disalib, bukan Nabi Daud. Maksudnya Nabi Daud yang nyanyi. Iya, betul. Oh, berarti yang mati di atas kayu salib Nabi Daud. Alamak, dengar dulu. Kan sudah aku bilang Nabi Daud kan menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus, kan gitu. Menubuatkan penyaliban Tuhan Yesus. Nah, dan ternyata Tuhan Yesus menggenapi apa yang dinyanyikan Nabi Daud. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Diulang kan? Iya, dengarlah dulu. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, Elohku, Elohku, mengapa kau tinggalkan aku, kan pas dengan nyanyian Nabi Daud. Iya. Berarti dia sebelum mati nyanyi dulu nyanyian Nabi Daud. Lain bernyanyi, lain mengucapkan. Lah, kan katanya itu kan Mazmur, nyanyian. Iya, kan Nabi Daud yang bernyanyi, kan gitu. Iya, tahu. Contoh lagi nih. Elohku, Elohku, mengapa kau tinggalkanku? Kan gitu kata Nabi Daud, kan gitu. Nah itu di atas kayu salib Yesus kayak gitu kan?
Dengarlah dulu. Datang Tuhan Yesus. Dengarlah dulu ini. Datang Tuhan Yesus gini. Elohku, mengapa kau tinggalkan aku? Kan selesai, sudah selesai. Kan itu kan Tuhan Yesus, berarti sudah Sebelum selesai. mati nyanyi dulu. Ya? Sebelum mati nyanyi dulu kan untuk menggenapi. Bukan nyanyi, tapi memang mengucapkan yang dinyanyikan Nabi Daud. Iya, mengucapkan. Oh, tapi nggak pakai nada gitu ya? Nggak pakai nada, nggak pakai nada apa? Tidaklah, tidak mungkin pakai nada. Elohku, mengapa kau tinggalkan aku? Kan itu sesuai dengan nyanyian Nabi Daud. Nggak pakai cengkok apa? Mungkin dangdut Melayu tuh nggak ada ya? Cuman mengucapkan aja gitu. Bapak ketenggok, emangnya mau bermain-main penyelipan itu kan tidak. Iya, nggak nyanyi, cuman ngucapin aja gitu kan? Kan sudah aku bilang kan penyelipan itu serius, bukan bermain-main. Bukan pura-pura disalib. Contohnya kayak apa itu? Kayak ada di video-video itu pura-pura disalib begitu itu, Pak. Bukan begitu. Atau mungkin pakai lagu Batak atau lagu mana? Nadanya. Ya boleh juga diterjemahkan ke lagu Batak. Nah, coba kayak mana nyanyian Yesus ketika di atas kayu salib versi Batak? Loh, bukan nyanyian Nabi Daud. Bukan nyanyian Tuhan Yesus, bukan. Bukan nyanyian Tuhan Yesus, bukan. Tapi nyanyian Daud. Coba versi kearifan lokal, coba gimana? Ini dia yang dikatakan Nabi Daud. Bernyanyi memuji Tuhan. Dewa takku, mengapa kau basah di tingkah lokau? Itu. Itu nanya Nabi Daud. Datang Tuhan Yesus gini, bahasa otaknya gini. Itu mati. Tunggulah dulu. Dengarlah dulu. Dengarlah dulu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus juga sudah main ini. Dikatakan peristiwa bahasa Batak ya. Dengar dulu nih. Yang maha besar. Itu lagu itu aja atau ada yang lainnya? Atau ada 2 lagu, mungkin lagu yang lain nggak ada, cuma itu aja. Kan kalau nyanyian Nabi Daud ya banyak. Atau contoh lagi. Bisa
Ini Daud kayak mana sih?
Bapak itu anak manusia.
Menurut saya. Malah kalau
Pakai nama Yesus.
adalah waktu yang terakhir dan
gitu bernubuat dengan nama Yesus. Kristen itu walaupun
Buktinya Anda Kalau nggak bisa. kita Kamu akan tahu
Bapakku di sorga.
bukan karena
Berikan tanda-tanda dahsyat dan mujizat
Nah.
537 ya?
cukuplah Allah yang menjadi ketika proses wahyu
ketika
Yesus dibilang hantu.
mengusap dengan
ya bukan Kristus. Tindakan si perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak, rasa hormat mendalam ditujukan